Yesus itu berdoa. Orang berdoa saking khusyuk, saking takutnya, datang malaikat, malah dibilang itu untuk menguatkan dia agar disalib. Karena memang sudah terdoktrin di otaknya, Yesus itu harus mati di atas kayu salib. Sebenarnya yang bermasalah itu di sini tentang doktrinnya, jadinya. Begini, Tentang doktrin yang ada di kepala teman-teman Kristen, membela imannya sehingga melawan kitab dalil-dalil terdahulu dan melawan akal sehat. begini, Muslim itu tidak akan pernah benar-benar mengerti siapa Bapa, siapa iblis, dan siapa Yesus. Karena apa? Tidak pernah belajar seperti saya dari kecil, terus udah gitu hadir dalam perhimpunan. Coba jelaskan siapa Bapa, siapa Yesus, siapa iblis. Oke, jadi gini, kan Muslim-Muslim di sini kan tidak pernah pergi ke gereja. Sebut aja, Bapa adalah, iblis adalah, Yesus adalah. Cari 5 perbedaan yang tidak sama. Bapak Jadi itu sekolah maha dulu. mulia, suci, kemudian Bapak juga tidak melibatkan diri dengan manusia secara langsung, tapi memberikan utusan utusannya. Kayak gini, astagfirullahaladzim. Enggak, ini memang di ruang Kristen aja ya, dengan aliran lain saya harus nerangin. Karena ada yang bilang Bapak itu sama dengan Yesus. Saya bilang tidak mungkin Bapak itu adalah Yesus, karena mana mungkin Bapak merendahkan diri seperti itu sebagai yang maha mulia. Jadi di sini saya ambil perkataan saya di ruang Kristen yang denomnya beda juga untuk Islam. Nah, saya kan berusaha agar Muslim walaupun tidak pernah sekolah. Poinnya sudah didapat. Bapak beda dengan Yesus. Iya, mulia kan, Bapak sangat mulia ya kan. Bapak sangat mulia. Yesus mulia enggak? Yesus itu dibuat setara oleh Bapak. Iya, saya tanya, Yesus itu mulia enggak? Dia juga pribadi yang mulia. Dan kalau dikatakan terkutuk, mulia enggak? Nah, untuk tugas penyelamatan dia menjadi yang terkutuk. Nah, kalau dikatakan terkutuk, mulia enggak? Kalau dikatakan terkutuk, tidak. Dia itu lebih, katanya kan dikatakan lebih rendah dari malaikat kan? Ya kan? Bukan itu. Yang kalau dikatakan terkutuk, dia mulia enggak? Tidak mulia. Karena menggantikan posisi manusia yang terkutuk. Berarti ya kan? ajaran Kristen tidak memuliakan Yesus. Kenapa Yesus nah, saya nih karena dikatakan terkutuk. Ya. Nah, nanti jadinya sebentar lagi saya habisin baterai. Ya, untuk supaya Muslim-Muslim di sini memahami juga ya sedikit supaya Muslim memahami penjelasannya nyerang Wanas kayak mana sih kau ini? Enggak, maksudnya gini, kan orang juga tidak bisa sekaligus dalam satu acara ngerti semua itu. Kalian mesti sering-sering dengar sana. Jadi gitu. Yang kau pahami itu perbedaannya kalau Sang Bapa maha mulia, kalau Yesus maha terkutuk gitu. Dia memang menggantikan posisi manusia sebagai Ngeri, Masya Allah. Dia menggantikan posisi karena ingin Yesus disalib. Karena ingin Yesus disalib sampai berani mengatakan demikian luar doktrin. Jadi gini, kuat. Kang Baal, tidaklah menjadi Kristen kalau tidak mengimani Yesus terkutuk. Kan gitu. Gimana? Ngeri ini. Jadi menjadi seorang Kristen harus mengimani Yesus itu terkutuk. Bukannya Yesus terkutuk, menggantikan posisi si manusia yang terkutuk. Tadi udah setuju, sekarang dirubah lagi. Beda ayatnya, beda. Menjadi kutuk kok, kalimatnya menjadi kutuk kok. Oh, menjadi kutuk dari hukum Taurat gitu. Ya, dalam arti menjadi korban tebusan, ya kan? Oh, dikorbanin dia? Iya, dia mau dikorbankan oleh Bapak. Bapak mengorbankan anak. Iya, bentuk kasih Bapak kepada jadi gini. Jadi begini ajarannya. Sang Bapak mengorbankan anak, Kristen yang mengutuk Yesus. Mana mungkin sih
manusia bisa mengutuk Yesus? Ajarannya loh, Manusia kan punya tadi sudah disebut, kuasa Anda juga apa? sudah setuju. Yang maha mulia Sang Bapa, yang maha terkutuk Sang Yesus. Ya karena kenapa Yesus jadi terkutuk? Karena mewakili Ya manusia udah. yang terkutuk. Ya berarti ajaran Kristen tidaklah menjadi Kristen kalau tidak mengimani Yesus terkutuk, kan gitu. Iya toh? Justru kita mengimani Yesus sebagai penebus yang Ya, dengan menyelamatkan cara terkutuk. manusia. Iya, dengan Agar cara manusia terkutuk. bisa bangkit dan memperoleh hidup kekal. Iya, mau kau bilang polos kayak apapun kan dengan cara terkutuk. Dengan menjadi kutuk. Iya. Ya, menggantikan Menjadi itu kan manusia. prosesnya, maka disebut terkutuk, kan gitu. Ya, salah satunya. Lah iya, jadi tolong dipahami kalimat Tapi ini. hasil akhirnya apa? Di sini Menjadi poinnya, penebus, poinnya, ya? poinnya. Akhirnya penebus dan menyelamatkan. Gimana? Iya, poinnya adalah tidaklah menjadi Kristen kalau tidak mengimani Yesus itu terkutuk, kan gitu. Betul, Ya, betul, pokoknya betul, betul. itu jalan sebelum dia menyelamatkan. Nah, Alhamdulillah Evita, kami itu- sebagai Muslim tidak diajarkan demikian. Tetap Alhamdulillah ya memuliakan dia. Allah. Ya Allah. Ngeri bener Ya ngeri ada ini. kayak pahlawan-pahlawan itu kalau Ngeri ini dia ajarannya. mengorbankan nyawanya kan berarti dia menyelamatkan kan, mengorbankan. Tidak mungkin Iya, kita iya, 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 iya. itu Menyelamatkan dengan jalan aja. menjadi kutuk. Tidak ada Ngeri. penderitaan itu tidak mungkin. Sudah, Pahlawan. Evita sudah poinnya sudah didapat Evita Iya, bahwa untuk jadi bahwa untuk pahlawan menyelamatkan kita tuh menjadi- jadi Anda Kan menerima banyak keselamatan pahlawan. Yesus. Ya kan, misalnya. Ya Evita untuk udah darah poinnya perang. udah didapat bahwa Anda Kristen ini mendapat keselamatan dari Yesus dengan cara kalian mengutuk Yesus kan begitu ya, luar biasa. Udah lanjut Ustaz Ali, mungkin ada yang lain. mengutuk. Manusia tidak Lanjut. berkuasa Kang, mengutuk. Kang, aja Kang. Gantian Kang, monggo Kang. Evita, Aku nanya. jujur Manusia yang aja. dikutuk oleh Evita, manusia yang jujur dikutuk aja, oleh Yesus itu Elohim. mengambil kutuk. Saya juga orang Kristen loh. Iya, memang dia terkutuk karena mati di salib. Tapi Iya. kan orangnya tidak terkutuk. Yang terkutuk itu yang menikahi bocil lah, itu terkutuk itu. Itu jelas. Gitu. Nah, itu baru terkutuk. Oh, Gimana? berarti bapaknya Yesus terkutuk ya, yang namanya Yusuf. Terima kenyataan. Ya. Coba kau Hey, punya anak mau. berarti bapaknya Yesus terkutuk. mau saya anak. Bapaknya Yesus terkutuk berarti. Iya. Bapaknya Yesus yang bernama Yusuf itu berarti terkutuk. Ada Karena 9 menikahi tahun, ibunya yang masih 12 tahun. 50 juta, 100 juta Hey, saya mau. iya bapaknya Mau, Yesus saya berarti siap. terkutuk. Bapaknya Yesus terkutuk menikahi ibunya Yesus yang usia 12 tahun. Gitu. Kalian tuh ajarannya Yesusnya terkutuk, ibunya terkutuk, bapaknya terkutuk. Ngeri kali. Ngeri Kalian bener. itu Bang. ajaran kutuk ternyata bukan ajaran kasih. Aduh. Iya saya bilang, itulah saya bilang Kristen memang. Tapi gini ya teman-teman, Kristen ini tidak akan menjadi Kristen kalau tidak mengutuk. Betul itu datanya ada valid ya. Jadi memang ini ajaran Kristen ini bukan ajaran Yesus ya. Kita harus bedakan, ajaran Yesus tidak seperti itu ya. Ajaran Yesus itu memang mulia ya. Karena dia memang utusan Tuhan, hamba Tuhan yang paling taat gitu ya pada saat itu ya. Kepada Bani Israel dia berani menghadapi bagaimana kecaman-kecaman. Tetapi kalau menjadi seorang Kristen harus mengutuk Yesus. Seperti yang disampaikan tadi Evita, kemudian yang disampaikan oleh Manusia yang tidak sanggup mengutuk Yesus. ya berarti kalian bukan Hanya Kristen. Hanya Elohim yang Iya berarti kalian bukan Kristen. Oh, manusia. Dan kutuk Evita, pada manusia itu harus digantikan. Evita, Agar dengar dulu. Agar hidup kekal yang telah hilang itu bisa didapat melalui Iya, Yesus. tapi Anda poinnya gini, Bebita sebentar. Anda bukan Kristen kalau bukan tidak mengutuk. Datanya di Baal di mana? Kan harusnya Anda bertanya kemana? Saya Manusia pun tidak bisa dikatakan. mengutuk. Kalau yang bisa mengutuk cuman Elohim. Oke? Manusia harus mengutuk, Kristen harus mengutuk.
harus mengutuk Yesus gitu. Kalau Karena manusia saya juga baca ya. ada ininya, Saya juga baca ada ya. kelanjutan nih kalau Sabar baca dulu. Nih, kenapa ini kan pertanyaannya ada gini? kelanjutannya. Kamu bisa jelaskan kepada saya nggak? Galia 3 nomor 13 yang populer yang dijadikan Terkutuk iman orang kalian. yang mati Ini dari salib. kenapa Paulus mengatakan demikian bahwa Yesus di situ terkutuk? Kristus dia bilang. Kan berbicara Yesus ini. Kristus atau Yesus telah menebus kita dengan kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Oke, jadi menjadi kutuk nih. Awalnya tidak, tetapi menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus ini memang terkutuk. Yang jelas ya. Nah, Anda bisa jelaskan nggak Galia 3 nomor 13 ini kepada saya? Kenapa Paulus mengatakan demikian? Ya memang terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu ada hubungannya dengan ayat di PL. Ini kan bicara Yesus ini, jangan bicara PL. Ini kan ada Epita, ini kan bicara Ulangan Yesus. 22 ya kalau nggak salah. Sabar dulu, Epita, kamu Ayat dengar saya nggak? 21. Epita, ini kan bicara Kristus, dibilang Kristus berarti bicara Yesus. Jangan lari ke perjanjian lama, ini udah bicara ke Kristusnya, udah disebut namanya Yesus. Kenapa Paulus mengatakan Yesus ini menjadi kutuk dan terkutuk? Kenapa coba? Kenapa Yesus menjadi kutuk? Dan Ya, terkutuk. Karena dia harus menggantikan posisi manusia yang terkutuk. Yang terkutuk itu mati kekal. Jadi Anda Agar poin di sini. manusia bisa hidup lagi. Jadi Anda sepakat nggak bahwa Yesus ini terkutuk di sini? Ya memang terkutuk. Oke, poin. Agar manusia bisa hidup lagi dia. Oke, nggak apa-apa, itu alasanmu nggak apa-apa. Oke, Gitu. garam Cina, Anda bisa bantu saya. Kenapa Paulus mengatakan Kristus di sini kan bicara Kristus, sudah bicara perjanjian baru ya, karena ditulis Kristus. Jadi kita tidak usah lari ke mana-mana lagi. Bicara Yesus ini menjadi kutuk dan terkutuk. Kenapa, Bang Garam Cina? Terkutuk loh Yesus ini. Terkutuk itu pasti neraka sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Coba Anda gimana? Garam Cina bisa bantu saya? Kalau Epita sudah jujur itu, bagus itu. Memang kalimat ini kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Ya. Dan ini merujuk kepada Kristus, dia bilang, Yesus. Garam Cina bisa bantu? Oke, nggak ada yang bisa bantu ya. Jadi gini teman-teman, Epita, ini tadi Paulus Galatia 3 ini berbicara tentang Paulus, oke? Jadi kalau kita berbicara tentang Paulus, kita harus tanya ke Paulus. Om Paulus, kenapa kau mengatakan Yesus ini menjadi kutuk dan terkutuk? Kan begitu? Ya karena Jadi- menggantikan posisi manusia yang terkutuk. Bukan itu. Makanya saya bilang harus tanya ke Paulus. Tentu jawabannya ada di Paulus dong. Karena dia yang menyampaikan, keilmuannya ada di dia juga yang menyampaikan, tentu pemahamannya dialah yang ini. Gini, jawabannya di 1 Korintus 12 nomor 3, catat. Coba sebutkan. Oke, catat dulu tapi ya. Ini pengajaran dari saya. Saya kan pintar, cerdas, makanya saya pakai nama Baal anak baik. Kan penyesat. Loh, Kau posisi, ntar kau Saya- dihakimi Yesus, kau bilang apa? Memang aku itu udah lagi drama gitu. Kau lagi dalam posisi penyesat gitu. jangan lari Supaya kemana-mana kau dulu. diampuni. Saya ajari, dicatat dulu. Saya bilang kalau Anda tidak sempat baca, catat dulu 1 Korintus 12 nomor 3. Kita tanya ke Paulus. Kenapa Paulus? Paulus kadang-kadang mengatakan Yesus Tuhan, tetapi kadang-kadang Yesus ini terkutuk. Jadi Yesus memang terkutuk. Terkutuk. Harus diakui. Kalau terkutuk itu pasti neraka nih ya. Kata Paulus begini. Di 1 Korintus 12 nomor 3 catat. Karena itu aku mau yakinkan kamu, hai orang-orang Kristen, Epita, Garam Cina, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ada tulisan terkutuk Yesus. Memang Yesus terkutuk. Di neraka dia dibakar. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda baca di Filipi, di Filipi, di mana gitu kan.
di Korintus selalu mengatakan Yesus Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Itu kata-kata Paulus. Jadi di satu sisi Yesus dikatakan terkutuk, di sisi lain dikatakan Tuhan. Kenapa? Dia bilang karena Paulus adalah Roh Kudus. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun katanya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Nah, kalau kalian tidak berani mengatakan bahwa Yesus terkutuk, kalian tidak punya Roh Kudus. Gampang kok. Makanya saya ingin mengajarkan teman-teman sekarang seluruh Kristen Indonesia dari barat sampai timur, mungkin dari utara sampai selatan, seragam bahwa hari kelarian Yesus ini hari yang terkutuk. Hari terkutuklah Yesus. Nanti hari kelahiran, hari kematiannya pun siapa? Hari terkutuk Yesus. Harus didengungkan, jangan hari Natal, hari terkutuk. Karena kalau kalian tidak mengatakan Yesus terkutuk, kalian tidak punya Roh Kudus. Saya baca ulang ya, 1 Korintus 12 nomor 3. Aku pinter kok, gampang kok sebenarnya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu di sini siapa? Ya kepada Epita, kepada Kristen, pada umat Korintus, dia bilang bahwa tidak ada seorang pun, nobody, dia bilang tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalian gak punya Roh Kudus kalau tidak mengutuk Yesus. Maka saudara dari sekarang katakanlah Yesus terkutuk, Yesus terkutuk. Gampang kok. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya itu, kalau Paulus yang mengatakan, kita cari jawabannya dari Paulus karena dia yang paham, jangan ngarang. Begitulah, lanjut. Ya, di sini sih aku udah mau habis nih 5% lagi, tapi nggak kenapa aku teruskan. Jadi gini ya, jangan salah, kalau terkutuk itu dan sebagai pahlawan itu kan harus menderita dan mati. Itulah yang dijalankan oleh Yesus. Apa demi yang ingin diselamatkan? Ya, pahlawan itu kan mau menyelamatkan orang-orang ya. Nah, orang-orang itu sebenarnya yang akan mati kekal. Nah, karena ada pahlawan yaitu Yesus, sehingga yang mati kekal itu bisa hidup lagi, dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan itu nanti bisa hidup kekal. Jadi itu kita bisa akui, ini Yesus harus dikatakan sebagai pahlawan, dan semua pahlawan itu kan berjuang, menderita ya kan, enggak kawin terus, enggak tukang kawin kalau pahlawan ya. Jadi kalau di dalam kalau semua ini kan penuh perjuangan. Kalau pahlawan tuh tidak mungkin ya. Iya, bukannya kalau pahlawan itu enggak tukang kawin ya, terus habis mati enggak hidup lagi. Itu bukan pahlawan ya kan? Itu namanya hidung belang yang mati kekal. Ya gini Epita, kalau pahlawan itu enggak, kalau pahlawan itu tidak seperti Yesus yang sama dengan babi dengan anjing kan? Yohanes 1:14. Dia menghamili ibu, ya, menghamili ibunya. Ya kan? Babi dan anjing itu siapa? Kan Yesus. Itu orang yang kemudian ketika Yesus sama dengan babi, dengan anjing, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging. Yesus sama dengan babi di situ. Dan babi itu pantas dikutuk karena apa? Di Matius 1 nomor 18 dia menghamili Maria. Coba Maria dihamili oleh Yesus sendiri. Anak biadab gak Yesus nih? Biadab. Coba loh. Coba hanya binatang babi dengan anjing yang menghamili ibunya sendiri loh. Matius 1:18. Yesus dihamili oleh siapa coba? Oleh Yesus sendiri loh. Dia baru baca. Dia boleh nge-report. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi kalau yang terkutuk itu pantasnya di neraka gitu ya, tidak bukan di sorga gitu ya. Tapi memang Kristen harus begitu. Yang terkutuk itu yang menghamil ibunya sendiri gitu ya. Matius 1:18. Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini 3 pribadi tidak bisa dipisahkan. Ketika Roh Kudus menghamili Maria, Yesus ikut nggak? Apalagi argumen tadi katanya. Dia firmannya, ya jadi Yesus menghamili ibunya seperti itu ya. Gampang kok gitu. Dan firman itu menjadi daging.
Daging ini siapa? Manusia. Oh, daging juga bisa babi, bisa anjing. Loh berarti itu Yesus katanya. Oh yes, berarti Yesus sama dengan babi lah. Gampang kok. Lanjut. Silakan Ustaz Alif, ada garam Cina. Ya teman-teman seperti itu ya. Jadi yang terkutuk ini pastinya di neraka lah ya. Tapi Islam tidak boleh mengutuk seperti itu ya. Tidak boleh mengatakan Yesus sama dengan babi, disamakan dengan babi, dengan anjing, tidak boleh. Karena yang kita tahu Yesus yang Isa Al-Masih ini tidak seperti itu gitu kan. Tidak seperti yang mereka asumsikan. Oh, firman itu telah menjadi daging manusia. Manusia ini adalah Yesus gitu kan. Tidak seperti itu gitu ya. Juga tidak terkutuk, menjadi kutuk. Kalau memang mereka ini mengatakan Yesus terkutuk, jelas-jelas gitu kan. Mereka terkutuk. Yang terkutuk yang di neraka lah. Di mana ada pahlawan kita? Pahlawan kita, Soekarno, Hatta, terkutuk. Kan kurang ajar mengatakan begitu. Tapi dia bilang, oh, Yesus ini pahlawan, terkutuk. Ya di neraka lah Yesus terkutuk. Tapi kalau Yesus diterkutuk sih wajar saja kalau mereka mengatakan, karena di Wahyu 22:16 Yesus mengaku iblis, karena kan mengaku Lucifer. Seperti itu. Lanjut. Ayo Tian. Garam Cina. Silahkan garam Cina dari tadi. Ya, Bang, saya tanggapi. Tapi sebelum saya tanggapi, satu kata saya sematkan bahwa Abang Baal ini seorang detektif Filipin. Kenapa Bang? Karena kenapa? Abang selalu mencari-cari motif. Apa itu Bang? Motif dari kematian Yesus. Maksudnya? Ya, dengan argumen-argumen yang telah Abang sampaikan dengan siapa tadi? Cewek? Nggak tahu siapa itu namanya, lupa saya. Kenapa Bang? Bahwa kematian Yesus itu adalah bagian dari rencana iblis. Loh, saya kan hanya baca Bang. Ya. Yang namanya nubuat itu Bang, ya, apapun jalan cerita, dia harus menggenapi nubuatan itu. Lalu, kenapa tidak langsung disalibkan? Jika dia langsung disalibkan, hikmah dan contoh tidak ada yang bisa ditangkap oleh manusia. Sementara nubuatan itu harus digenapi. Atau yang disalib ini manusia atau Tuhan? Menurut Anda yang disalib ini manusia atau Tuhan? Yesus. Iya, Yesus ini yang disalib ini Tuhan atau manusia di situ? Mesias yang menjadi nubuat. Enggak, pertanyaannya kan Anda di dalam iman Anda ini kadang-kadang manusia, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang 100% manusia, 100% Tuhan gitu kan. Nah, ketika disalib dia posisi sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan bereinkarnasi menjadi manusia. Oke, berarti Tuhan yang disalib. Ya. Berarti betul. Tuhan menghendaki Tuhan disalib, gampang kok. Bapak itu kan Tuhan. Bapak, Firman, dan Roh Kudus ini adalah Tuhan. Dalam Tritunggal ini, mereka tiga pribadi, satu hakikat, hakikatnya apa adalah Tuhan. Nah, Bapak yang Tuhan ini menghendaki Tuhan disalib. Tuhan menghendaki Tuhan disalib. Nggak apa-apa kalian mengimani begitu, walaupun nggak berulang. Kita ini tidak akan masuk ke dalam iman Anda. Tetapi ketika Tuhan menghendaki Tuhannya disalib, Tuhan, gimana ya bahasanya? Tuhan menghendaki Tuhan disalib, dia bisa menyalibkan dirinya sendiri tidak? Kuasa kali dia menyalibkan dirinya sendiri? Nggak kuasa. Tuhan yang tidak maha kuasa, Tuhan kalian ini tidak punya kuasa. Ketika Tuhan menghendaki Tuhannya disalib, dia tidak punya kuasa. Dia tidak bikin sendiri, ambil pohon, dibikin cross di sana, siapkan paku, beli paku dari toko bangunan. Tidak.
Dia melibatkan iblis, melibatkan Yudas, melibatkan tentara Romawi. Makanya Tuhan kalian tidak berkuasa pada saat Tuhan menghendaki Tuhannya disalib, tidak punya kuasa. Tentunya di situ dikatakan harus melibatkan iblis, diperintah oleh Yesus. Ya di situ tadi Bang, saya katakan bahwa abang itu adalah seorang detektif Upin Ipin. Abang selalu mencari motif, bukan makna dari penyaliban itu. Situ Bang. Ya sementara nubuatan itu, dia harus menjadi manusia, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sehingga mati di tiang kayu salib. Itu. Anda bilang ya menjadi manusia ini, makanya saya bilang yang disalib ini manusia atau Tuhan? Nah kan bolak-balik lagi ya Bang. Saya tuh sudah katakan. Tadi Anda menjadi manusia, masalahnya Anda tadi udah mengklaim saya ikuti bahwa Tuhan yang disalib. Tetapi Anda bilang Tuhan menjadi manusia. Makanya yang disalib ini manusia atau Tuhan? Tuhan yang bereinkarnasi menjadi manusia. Oke, yang disalib ini sudah menjadi manusia nih, sudah jadi manusia. Yang disalib Tuhan atau manusia? Manusia. Oke, berarti kalau manusia, betul kalian itu adalah iblis bapaknya. Ya terserah Bang. Bukan kata saya, kata Yesus. Kata Yesus bukan kata saya. Kalau kalian ini adalah satu barisan dengan iblis. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus ini adalah manusia, yang disalib adalah manusia, betul kata Yesus. Bapaknya kalian ini adalah Yesus. Baca di Yohanes 8 ayat 44. Betul, Yesus sudah berkata demikian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kata Yesus. Bukan kata si Baal. Saya tidak mencari-cari. Berarti betul yang sabar dulu Bang. Berarti betul. Kalau yang disalib adalah Yesus sebagai wujud manusia, berarti betul kata Yesus. Kalian ini adalah pengikut iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu kata Yesus. Betul, kalian dalam kebingungan, kebimbangan. Siapa yang disalib? Jika kita memang mentuhankan iblis, ayo kita menjadi anak iblis. Akan tetapi Yesus kan telah menyatakan dirinya bahwa menjadi teladan bagi umat manusia. Gitu. Ini tentang penyaliban Bang. Iya. Abang kan membawa narasi bahwa orang Kristen menyembah iblis. Lah itu Yesus yang ngomong. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jikalau kita... Karena orang-orang Kristen menginginkan Yesus dibunuh. Manusia Yesus dibunuh. Inilah iblis, dia bapakmu. Kata Yesus, bukan kata si Baal. Ngapain Baal belajar ginian? Gampang kok. Kata Yesus Bang. Jadi gini kata Yesus. Kamu kan menginginkan tetap Kristen ini bahwa Yesus ini yang dibunuh ini manusia nih. Oke, nggak masalah, itu kan iman kalian. Tetapi apa kata Yesus? Yang menginginkan manusia Yesus ini dibunuh adalah bapaknya adalah iblis. Kata Yesus loh. Iblislah yang menjadi bapamu, yang kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Keinginan Kristen apa? Keinginan Kristen bahwa Yesus memang mati disalib sebagai manusia. Wah, di situ kan ada dua Tuhan yang dia sebutkan, iblis dengan bapaknya sendiri. Loh, bapaknya tuh iblis. Jika penyaliban itu terjadi karena perbuatan iblis, berarti ya dia yang katakan itu benar bahwa iblis itu harus menyembah kepada bapaknya iblis, bukan kepada Yahweh. Iya, yang Kristen meyakini bahwa yang dibunuh ini adalah Yesus, betul kan? Betul. Berarti betul kata Yesus. Apanya yang bapaknya orang-orang Kristen adalah iblis, gampang kok. Mereka mengikuti hati mereka. Saya baca ulang ya. Tadi Anda mengatakan yang disalib adalah
Tuhan. Dirubah sekarang yang disalib adalah manusia. Apapun alasan kalian, itu ada jawabannya. Jawabannya dari Yesus. Nah, ketika kalian menginginkan bahwa yang manusia yang namanya Yesus ini dibunuh, ya kan? Dan disalib. Nah, ini Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu orang-orang Kristen ingin melakukan keinginan-keinginan iblis bapamu. Ialah iblis adalah bapamu adalah pembunuh manusia. Sejak semula. Iya. Dan jelas, tidak ada jelas. dan tidak ada Karena hidup mereka- dalam kebenaran. Jadi Ya, kalau kalian jadi betul berarti penyaliban ini karya iblis kan begitu, karena iblis ingin Ya, karena Sabar dulu. mereka mengikuti. Ya, lanjut. ya karena iblis ini kan ingin Yesus disalib atau dia ingin mati lah, nanti prosesnya seperti apa, inginnya kan membunuh Yesus. Nah, hasil pembunuhan ini berhasil nih iblis nih, dan diimani oleh Kristen sendiri sekarang. Jadi bapaknya orang Kristen adalah iblis. Gampang kok sebenarnya ini Bible ini. Gampang sekali loh. Tidak perlu Bang. pakai bahasa. Baal, bedakan dipercaya orang Kristen bahwa Yesus memang mati, dibunuh, dan disalibkan. Bukan orang Kristen menginginkan Yesus disalibkan. Anda harus bisa bedakan itu. Terus Anda sepakat bahwa Yesus disalib? Betul. Ya itu iblis. Karena begini teman-teman ya. Coba kita Itu buktikan rencana ya. Iblis. Bukan orang Kristen menginginkan Yesus mati. Itu rencana iblis. Bukan rencana Allah Bapa juga. Jadi rencana siapa? Rencana pembunuhan itu adalah rencana iblis. Rencana iblis betul toh. Terus hasil dari rencana iblis ini kan terjadi nih. Terjadi akhirnya Yesus disalib menurut iman Kristen dan mati. Nah, sekarang Anda menikmati nggak itu hasil penyaliban itu? Bukan hasil penyaliban yang dinikmati. Karena Apa? Yesus mati dan bangkit, itu yang diimani orang Kristen bahwa ada kebangkitan di dalam Tuhan. Itu sebenarnya yang dibuktikan melalui kematian itu. Karena yang ditakutkan oleh manusia adalah kematian. Tapi bagi Yesus, kematian itu dikalahkan dengan bangkit. Itu yang diimani. Dengar. Bukan orang Kristen ingin Yesus mati. Dari mana? Iya, kita oke. tahu? Bukan itu. Yang saya poin nih dari proses penyaliban ini, Anda kan yang menikmati bahwa penyaliban ini adalah karya keselamatan, betul? Betul, aku gampang, aku Dari pinter mana kok. kau dapat? Sudah, kita jangan mundur gini. Gini teman-teman, dari penyaliban itu dari penyaliban itu ada kebangkitan tidak? Betul. Itu yang diimani orang Kristen. Dengar dulu, dari penyaliban itu terjadi ada kebangkitan tidak? Ada kebangkitan toh menurut iman Kristen dah? Betul. Baal, itu yang diimani Ada orang Kristen. Mungkinkah ada kebangkitan kalau tidak ada penyaliban? Macet kalian macet. Saya udah hampir mengikuti permainan catur yang abang sediakan loh. Ayo, Yang kita diimani lanjut, orang loh. Kristen, Baal, bahwa kematian itu dikalahkan oleh Yesus. Itu sebenarnya Oke. tujuannya. Bukan Dengar. orang Kristen yang mau menyalibkan Yesus. Dari Oleh. mana kau dapat cerita itu? Oke, sabar dulu. Yesus pernah ini kan maut adalah dosa ya. Dosanya adalah maut seperti dalam iman Kristen ini. Yang berkuasa atas maut siapa? Yang berkuasa atas maut itu adalah keinginan yang jahat sendiri. Tapi Iblis. Allah Langsung berkuasa aja. atas maut. Iblis dah. Artinya, Oke. Allah bisa mengalahkan maut. Itu Oke, yang berkuasa atas maut siapa? Ya Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. Lah kalian gimana sih? Segala kuasa diberikan kepada iblis. Oke. Yesus ini, sabar dulu. Anda mundur lagi ke belakang. Nah, kalau kita melihat penyaliban, teman-teman, kita harus jujur. Anda ini memang dari karya penyaliban iblis ini, bahwa harus sepakat bahwa iblis ini adalah juru selamat buat kalian. Karena tanpa penyaliban tidak ada kebangkitan. Siapa bilang? Loh, kau bicara kebangkitan tentu ada kematian. Gampang kok, apa sih kalian mau berputar-putar? Hah? Membangkit dari mana? Iya betul, kalau sudah betul kalian tidak usah bantah lagi dengan saya. Saya ini pintar, saya bilang. Nah sekarang gini, kalau penyaliban itu terjadi ya teman-teman, dia mati disalib atau mati minum racun? Yang sebenarnya disalib atau diracun?
Yesus ini. Beda lagi yang mati diracun kan. Yesus ini mati disalib atau diracun? Yesus mati di atas di atas kayu salib. Oke, datanya Mati Yesus. diracun, beda lagi yang mati Oke, diracun. faktanya Yesus itu mati diracun. Faktanya. Tidak Beda. mungkin. Kalau- Sabar dulu. kalau Kok yang beda? mati Ini diracun. data lo, data nih. Perikopnya Yesus modar lo di sini. Perikopnya Iya, yuk. kalau yang mati Ya, sabar dulu ya. diracun, Di sini beda Yesus lagi ini tuh. mati diracun. Ini nubuatannya. Kalau Anda berbicara nubuat, perikopnya Yesus modar lo. Bukan kata saya lo ini. Itu nggak Data ada saya di baca kitab perikop di sini, saya baca ya. Saya baca ini ya, kita tidak usah menafsir menjelaskan framing ya. Ya, Yesus yang modar jelas loh. mati diracun Bayangkan karena saja ya, terus dia bagaimana dia diracun oleh racun. Oleh racun itu bisa minum hari ini, mati hari ini. Dalam sekejap itu. Yesus modar loh perikopnya. Yesus modar. Makanya teman-teman Kristen saya mau luruskan ya. Yesus itu bukan mati di salib. Prosesnya memang ada pada salib. Tetapi kematian Yesus ini bukan karena disalib. Karena dia 3 jam. Masa namanya Tuhan disalib karena paku kecil. Paku lo kecil. Mati. Gila ini. Manusia sehat pun. Saya pun kalau maunya dipaku nih. 3 jam nggak mungkin mati. Racun dulu. Oke, ternyata di sini. Penyaliban, jangan Ini bicara penyaliban bang. Ini penyaliban. Ternyata saya dipaku, contohnya saya dipaku nih di tiang nih, gantung nih, ditusuk oleh paku kecil, tidak mungkin mati 3 jam. Akhirnya ada Tuhan malah dipaku 3 jam modar. Nih kita baca ya perikopnya ya. Yesus sebenarnya modarnya tuh di ini ya di racun ini saya baca ya. Sesudah itu saya baca ya di Yohanes nih katakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci aku haus. Nah ini yang harus digenapi. Dia modarnya harusnya digenapi ini. Bukan karena dipakunya, karena disalibnya. Karena disalib ini adalah hukum Romawi. Sedangkan Yesus di bawah hukum Taurat. Jadi ini yang kenapa Yesus mengatakan bahwa sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci aku haus. Ini yang harus digenapi, bukan penyalibannya. Paham? Penyaliban itu hukum Romawi. Sedangkan yang harus digenapi adalah hukum-hukum Taurat. Kitab para nabi, hukum Taurat, Mazmur. Itu yang harus digenapi. Kalian dibawa ke Romawinya. Karena memang kalian ini Yesusnya beda. Yesus yang Romawi yang kalian mani. Nah ayat berikutnya. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkannya bunga karang yang telah dicelupkannya dalam anggur asam pada suatu batang hisop dan mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Nah di sini penggenapannya apa? Racun. Baca selanjutnya. Jadi di sini yang Baca dulu dilakukan di sini. selanjutnya, Bang. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini apa yang harus digenapi? Menyerahkan nyawanya. Poinnya adalah dia meninggalkan tubuh jasmanianya. ya karena apa? Karena apa? Dia menyerahkan nyawanya. Oke, saya ulang lagi. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah. Ingat? Nah, Artinya ada penggenapan ini ya. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci aku haus. Ini tentang penggenapan. Penggenapannya itu bukan disalib. Kalian bicara Yesus disalib matinya. Makanya saya ajarkan kalian bahwa penyaliban itu memang matinya ada yang mati di perahu, ada yang mati di sedang naik motor banyak nih. Tetapi Yesus ini matinya posisinya ada di salib. Yesus ini posisinya ada di salib. Dan ini posisi di salib ini dia minum racun. iya. Nah, iya betul kan? Otaknya Jadi jelas-jelas kami baca. Yesus menyerahkan nyawanya, bukan betul, tapi menyerahkan nyawanya harus minum racun dulu, betul? bukan karena Saya ulang. nyawanya. Itu sudah. Oke, saya ulang. Soal di mana barusan dia baca Yesus. Oke, saya ulang. Anda langsung loncat-loncat. Saya ulang dari pertama. Dengar dulu. Ini harus
Kematian itu, kalau Anda berpikir mati itu berarti bukan karena kehendaknya. Ini jelas-jelas kau baca Yesus menyerahkan nyawa, berarti itu adalah Itu si penulis. meninggalkan tubuh dunia jasmani. Oke, Rohnya. itu si penulis mengatakan begitu karena Yesus tidak mengatakan aku menyerahkan nyawanya. Oke, saya baca ya, nggak apa-apa. Barusan kau baca Baal. Iya, itu kan. Ya itu kan. Pikir gimana sih otaknya si Baal? Oke, ini? kenapa jadi marah? Saya baca ya. Bukan. Baca, saya ulang. Kamu baca. Dia Saya- menyerahkan nyawanya. Ia menyerahkan nyawanya, nggak apa-apa. Kamu itu nggak apa-apa ikuti. Iya. Tetapi di sini harus ada penggenapan. Penggenapannya itu harus minum racun. Bukan Itu penggenapannya. minum Oke, saya baca ulang. Yang digenapi itu dia minum anggur asam Baal. Ya, Tapi dia bukan mati karena Racun. Kalian nggak paham, makanya selama ini Jelas kalian. kamu baca dia Biasa menyerahkan Martian. nyawanya. Oke, Anda ini kan selama didoktrin bahwa Yesus ini mati di salib, menyerahkan nyawanya di tiang salib. Bukan. Saya luruskan di sini Bukan ya. menyerahkan nyawanya di tiang Sesudah salib. itu, sabar dulu. Sesudah itu, karena Yesus tahu loh, bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ada tertulis itu di kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam dan mereka mencucukkan bunga karang. Ada tertulis itu. Lalu Bunga dia karang. mati karena minum itu. Iya, itu tertulis begitu nubuatannya. Di sana adalah racun. Jadi yang Yesus kau baca ini, selanjutnya tadi dia menyerahkan nyawanya. Bagaimana dia mati karena racun padahal dikatakan dia menyerahkan nyawanya. terus kalimat yang sebelumnya Itu kau yang saya abaikan. bilang. Terus Kamu nubuatannya gimana? apa? Di mana? Nubuatannya akal apa? soal ini? Hah? Itu lalu penggenapannya mana? Yang digenapi dia minum. Macet. Ini saya ulang. Bukan matinya bukan karena minum anggur asam. Berarti tidak tergenapi. Digenapi minumnya. Nah, Gimana sih? penggenapannya apa? Penggenapannya saya tanya. Yang digenapi adalah dia minum anggur asam. Minum apa? Minum apa? Minum anggur asam. Racun. Iya. Bukan di situ. Makanya, Bal, Saya baca ya. bilang, di mana Jadi sebenarnya? di sini. Jadi teman-teman, kita tidak boleh menafsir ya teman-teman. Kita hanya membacakan bahwa memang harus digenapi. Yesus menafsir di situ kau bilang Loh. dia mati karena minum. Padahal jelas-jelas Mi- dia bilang mi- di situ. itu dia saya baca ini. menyerahkan nyawanya. Memang ada tulisannya Yesus meminum. Iya, tapi kan tadi bilang di situ. Saya kan hanya membaca teman-teman. Saya ajari. Jadi teman-teman Kristen mulai sekarang harus paham Yesus memang proses kematiannya ada di tiang salib. Seperti yang tertulis, kita tidak boleh menafsir ya. Tetapi kematiannya apakah karena memang disalib? Ya kan? Tetapi proses kematiannya karena dia minum racun. Karena apa di sana? Berkatalah ia Yesus supaya genaplah Tidak ada yang kata tertulis racun di dalam sana. kitab suci. Nah di dalam nubuatannya Beda begini. lagi yang Sabar dulu. mati Ini karena yang diracun karena rakus makanan. enggak ini nih, ini loh. Lagi. Ini Itu penggenapannya saya nabi- baca ya. nabi orang Ini lain jadi itu, di Bang. sini Yesus ini perikopnya Yesus modar loh ini. Perikopnya Yesus modar. Saya baca ya. Beda lagi. Inilah yang Karena penggenapannya. karena dia Anda rakus, baca sudah di jelas. Mazmur ya. Ini penggenapannya di Mazmur. Dia makan Di Mazmur karena dikatakan begini. dia rakus. Bahkan di Mazmur ini dikatakan gini, penubuatannya nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun pada waktu aku haus, dia bilang. Ini nubuatannya racun loh. Mereka memberi aku minum anggur asam. Ini bukan kata saya. Yesus mengatakan agar tergenaplah tertulis dalam kitab suci aku haus. Memang di sini ada nubuatannya bahwa dia harus minum racun pada waktu Kamu aku yang haus. nggak ngerti. Mereka Dia memberi tidak aku dikatakan minum dia anggur mati asam. karena racun. Ya memang betul. Ada nubuatannya kok. Jadi kau baca di situ ayat selanjutnya. Oke, saya baca dia ulang ya. menyerahkan nyawanya. Oke, di sini saya baca Kalau ya. dia dikatakan menyerahkan nyawanya itu, berarti itu atas kendalinya, bukan racun yang mengendalikan. Kenapa harus minum racun? Kan yang digenapi. Kalau saya bilang, ini, kalau Yesus ini tahu tentang penyaliban, dari tadi kan sudah dari awal, bahwa dia tahu bahwa bapaknya mengendaki penyaliban, tidak perlu menangis-nangis, merengek-rengek, berdoa, Tuhan bebaskan kami dari cobaan ini. Nah, ngapain sampai 3 kali berdoa berturut-turut? Kalau dia tahu di penyaliban.
Nah, tentunya pada proses penyaliban di situ apa? Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Nah, di sini ada di mana datanya? Ada di Mazmur. Ada anggur asam di sana. Ada racun. Apa bunyinya? Bahkan mereka nih nubuatannya di Mazmur dibaca nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun pada waktu aku haus, dia bilang. Nah, ini. Mereka memberi aku minum anggur asam. Datang kali. Anggur asam itu ya dianggap oleh Tuhan Yesus itu racun. Tapi dia mati bukan karena Ini ada racun kok ini. Jadi kalau Ya, Yesus kalau bilang tidak, dia mati karena racun itu tafsiranmu jelas-jelas baru. loh, bukan kata saya baca ya. Di Mazmur dibaca, saya baca ya. Bahkan mereka, Yohanes dulu tadi baca itu. ya saya baca Dia mati Yohanes. karena racun atau Iya, karena dia betul. menyerahkan nyawanya. Oke, saya baca ya. Di sini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci aku haus. Di sini di mana ini tertulis di dalam kitab suci aku haus? Silakan. Itu Macet kalian. Kalian macet. Atau persoalannya tadi Oke. dia mati karena diracun. Yang mana yang Dia memang harus diracun. Iya. kita Karena pilih kalau satu tidak yang diracun, diracun. karena kalau tidak diracun tidak tergenapi. Ini kan Yang ada terus. digenapinya, dia minum anggur asam, dia haus. Saya baca. Ini saya baca ya. Saya nih di Mazmur dikatakan begini. Ini saya bukan kata saya. Ini saya kalau kita klik ini akan merujuk kemana nih. Nah, di sini saya bukan kata saya ini. Ini merujuk kemana? Oh, ke Mazmur katanya. Di Mazmur ada tertulis ini. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus. Maka Yesus berkata, harus tergenapi aku haus, dia bilang. Hausnya itu karena apa? Karena racun. Dan mereka memberi aku minum anggur asam. Itu di Mazmur 69:21. Itu pergenapannya. Gampang kok. Baal, tadi katanya di mana digenapi Yesus bilang tentang aku haus, barusan kau baca. Di Mazmur. Di Mazmur. Ya. Tapi Ada racun dan minum anggur asam. Oke. Racun dan anggur asam. Kata Yesus aku haus, berarti ada itu kan? Iya, memang di sini ada satu ayat. Dia minum anggur asamnya. Tapi Racun. pertanyaannya, dia mati karena minum anggur itu atau dia menyerahkan nyawanya? Racunnya, karena racunnya. Baal, yang barusan ayat selanjutnya, Baal dia menyerahkan nyawanya atau karena Dia menyerahkan nyawanya tapi harus minum racun dulu. Karena supaya kalau tidak minum racun, kalau tidak minum racun dia tidak tergenapi. Dia tidak akan hilang nyawanya. Digenapi minum racunnya. Tergenapi toh? Minum racun digenapi, Baal. Tergenapi toh minum racunnya, betul toh? Pertanyaan saya, dia mati karena minum racun atau dia menyerahkan nyawanya? Minum racun. Baca dulu ayat selanjutnya, Baal. Makanya Sudah saya Maaf, kalau lalu ia menundukkannya dan menyerahkan nyawanya. Itu ayat selanjutnya. menyerahkan Nyawanya. ya. Mati Karena apa dia menyerahkan nyawanya? Kuasa atas hidupnya Baal atau dia menyerahkan nyawanya? Karena minum racun. Saya ulang ya. Jadi saya ulang ya. Silakan nih. Tanya aja. Penyebab Yesus mati itu apa, itu aja. Penyebabnya mati apa, Dek? Dia menyerahkan nyawanya handis seleb. Itu Oke, dikatakan menyerahkan baru nyawanya dibaca kepada oleh siapa? Baal. Udah, menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada Bapa. Menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Cuma Betul. gara-gara itu dia mati? Kan dia menyerahkan nyawanya artinya dia keluar dari tubuh jasmania handis seleb. Oke, baik. Terus fungsi racun itu diminum untuk apa? Kan menggenapi yang tertulis. Saya nggak nanya menggenapi. Orang kalau minum racun itu sehat walafiat atau tewas? Macet. Macet. Kalau Bang Andi udah masuk, luar biasa. Pertanyaan Oh bukan, tadi langsung diam kok, Handis bukan. seleb, itu pertanyaan bodoh. Artinya orang bodoh, minum racun Malia. bisa hidup. Orang minum Bodoh. racun, ada banyak orang yang pernah minum racun handis seleb masih hidup. Jadi orang yang Jadi minum racun itu, kesimpulanmu- kok nggak jawab pertanyaan? Jawab, orang yang minum racun itu, dia dalam keadaan sehat atau tewas?
Makanya saya bilang ada banyak orang yang minum racun. Habis Saya seleb, lagi maka nanya kamu bisa ini. berpikir. Waktu Ada banyak orang yang sudah Yesus, pernah minum racun. waktu habis seleb. Yesus minum racun, kenapa dia menundukkan kepalanya? Maksudnya apa? Kan sudah dikatakan tadi dia menyerahkan nyawanya, lalu tertunduklah kepalanya. Saya nggak nanya habis itu menyerahkan udah nyawanya, keluar. saya nanya racunnya. Kan udah dibahas menyerahkan nyawanya ke Bapak. Saya mundur ke racunnya. Jangan lagi menyerahkan nyawa, lu jawab pertanyaannya. Kan kau bilang menundukkan Waktu kepalanya setelah dia Yesus- serahkan nyawanya, ya kepalanya tertunduklah diselek mati. Iya, waktu Yesus minum racun, itu ya apa pengaruhnya terhadap Yesus racun itu? Tidak ada pengaruhnya diseleb, tidak dikatakan di situ. Oke, berarti Yesus anti racun. Saya tidak Jadi bilang Yesus anti kebal- racun, yang penting di situ kebal tidak racun. dikatakan diseleb. Ya udah. Tapi karena Lu tidur pertanyaanmu- dah. Udah lu tidur sana. Kan tadi udah dibahas menyerahkan nyawanya, gue ikutin loh Bang Baal ya, supaya nggak debat kusir itu ya. Oke lah, dia serahkan nyawanya kepada bapaknya. Selesai penyerahan nyawa nih. Nah kita mundur. Kenapa ada racun? Kenapa ada racun diminum? Apa pengaruhnya ya? Apa dampaknya Yesus minum racun? Begitu loh. Kalau ada dua nih Bang Baal ya, minum racun dan menyerahkannya, menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Kalau dia tidak minum racun, kepalanya tidak ditundukkan dan nyawanya tidak akan pergi. Artinya penyebab Saya menjawab, kematiannya boleh. adalah Acun. nah itu. Oke, saya jawab boleh. Mana Ya, silakan. dalilnya racun? Mana Bang dalilnya racun dalam Alkitab? Silakan Bang. Maksud saya di mana dalilnya? Ayat berapa? Yohanes nggak pernah baca. Yohanes 19:30 Iya, ada disebut racun. ada. Oke, mana? Tunjukkan, sebutkan saya lihat. Yohanes berapa? Nggak tahu apa dia Bang Baal. Ada apa Bang Baal? Bukan. Sebelum gue emosi. Saya tahu Ada apa Oke. Bang Baal? Saya Oke. tahu kalian suka ngarang. Oke, Yohanes berapa oke. bilang? Oke, sabar Yohanes dulu. berapa? Iya, sabarlah. Kan Anda bertanya. Coba Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Oke ya. Saya baca ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada sesuatu Oke. bekas. Bersabar dulu Mana Bang, racun? sabar. Mana racun? Oke, sabar dulu. Tolong jelaskan di mana tertulis dalam kitab suci, tentunya di perjanjian lama lah ini ya, bahwa Lari kalian, lari sabar lagi. dulu. Kan di sini sabar dulu. Anda kan Mana di sini racun? Mana racunnya? Kalau Apa? Nabi yang racun boleh, Nabi ada. sabar dulu. Anda bisa diskusi nggak? Bukan Iya, boleh kalian panjang ini, tuh Bang Bal. mengada-ngada. Kalau Ada anggur, racun, bilang racun. Kalau anggur asam itu beracun atau tidak anggur asam? Ya, kami orang Minahasa, racun saya kami minum, nggak apa-apa kok. Berarti kau lebih hebat daripada Yesus. Tidak, cap tikus Yesus itu minum lebih racun mati. parah. Kau Maksudnya kalian itu menipu dengan lisan kalian, kan itu Enggak, lisan racun, kalian bilang racun. anggur asam itu beracun atau tidak? Handi. Kalau Nabi diracun pernah. Minum Anggur racun asam Khaybar itu beracun atau tidak? Nabi minum racun di Khaybar itu Nah, benar. nggak bisa Kalau diskusi. Yesus tidak. Betul. Acun. Buktinya Tuhanmu mati kok. Iya. Itu loh, Gang. Jadi jadi jelas ya di sini kali mereka ini kan selalu loncat-loncat ke ayat. Padahal di ayat 28 ini harus tergenapi yang tertulis dalam kitab suci, dia bilang. Titik 2, aku haus. Oh, di mana nih penggenapannya? Di Mazmur ada dikatakan di situ. Memang ini merujuk ke sana. Kita kan Islam tidak boleh menafsir, kita tinggal klik aja di Alkitab saja kan muncul, oh lari ke sana ini. Di sana memang harus digenapi. Di Mazmur ini berbunyi, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberikan aku minum anggur asam. Itu nubuatannya di Mazmur. Lah lalu di mana racunnya? Ternyata di sini ada bunga karang, anggur asam, bunga karang. Ini silahkan Anda googling, apa sih bunga karang? Kita kan di Islam tidak ada di mengenal apa bunga karang apa ya. Ternyata di bunga karang ini adalah racun.
Ketika dioplos dengan anggur asam itu menjadi racun. Maka terpenuhilah nubuat tentang aku haus karena minum racun dan anggur asam. Gampang kok, susah-susah amat sih. Kita baca dulu ya teman-teman semuanya ya. Yohanes 19:28 sampai 30 lah ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di kitab suci. Aku haus. Koma pembuka, aku haus, titik 2, koma penutup. Disitulah ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi di sini memang ada anggur asam, teman-teman ya tadi ya, dicelupkan bunga karang yang dicelupkan dalam anggur asam. Jadi ada dua ini yang diminum. Ada dua jenis, itu ya Bang Bal ya. Bunga karang sama anggur asam, ada dua jenis gitu loh. Coba Anda googling, Anda nggak bisa buka ya. Bunga karang apa sih itu, anggur asam itu apa kalau dioplos gitu? Jadi racun. Gitu kira-kira. Berarti tergenapi di Mazmur 69 itu bahwa mereka makan aku racun dan pada aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Betul, tergenapi itu. Dan terbukti saat itu juga kan Yesus memang mati toh. Iya, perikopnya Yesus mati. Iya. Nah, dia lari ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam perang Khaybar ada seorang perempuan Yahudi itu meracuni paha domba atau kambing itu. Nabi tidak memakannya. Kemudian habis itu Nabi tidak wafat waktu itu. Masih ada waktu 4 tahun berkhutbah, berceramah. Ya teman-teman, jadi aktivitas 4 tahun kemudian baru beliau wafat. Orang yang mati diracun itu mati seketika atau menunggu 4 tahun dulu. Saya udah survei, setiap orang yang benar-benar minum racun seketika itu tewas. Anda masih ingat kasusnya Mirna? Mati Cyanida ya. Mati seketika atau nunggu dulu beberapa tahun? Seketika. Kan gitu. Sama dengan orang yang kecelakaan lalu lintas misalnya, tapi tertolong. 4 tahun kemudian dia meninggal. Apakah masih bisa disebut meninggal dalam kecelakaan lalu lintas? Tentu tidak. Jadi oten-oten yang tadi ini memang sudah terdoktrin kebotolannya. Akalnya sudah nggak berfungsi. Datanglah katanya ke Manado. Kami minum cap tikus nggak apa-apa tuh. Kami minum racun nggak apa-apa tuh. Berarti kau lebih hebat dong daripada Yesus. Hebat dia itu tadi tuh teman-teman. Jadi mari kita diskusi ini pakai akal, pakai data dan fakta. Jangan berdasarkan emosi dan kebencian. Ya, itu ya kira-kira teman-teman ya. Ada lagi nih, Muhammad Modar katanya diracun. Padahal kita bahasa Indonesia lo nerangin, masih nulis di bawah Bang Baal. Nabi Muhammad SAW dalam perang Khaybar itu tidak meninggal dalam seketika. Justru yang makan itu meninggal di situ. Nabi 4 tahun kemudian baru wafat. Yang namanya mati dalam keadaan diracun, detik itu juga, menit itu juga tewas. Kuculuk. Bisa gak sih lu pada paham bahasa Indonesia?
Astagfirullah. Bro, ayam itu kalau dipiara menghasilkan bermanfaat. Kenapa ayam dipiara menghasilkan? Bisa nelor, bisa berkembang biak. Tapi kalau blow on dipiara, itu merugikan dirimu sendiri. Untuk itu, blow on itu jangan lu piara lah. Keluarin dalam dirimu supaya lu nyaman lah hidup lu sebelum ajal memanggil ya. Kira-kira begitu. Makasih. Betul, jadi kita ini hanya membaca saja, ternyata betul. Oh, ini buatannya dari Mazmur, saya bilang. Saya kan cek aja, ngapain kita menafsir-nafsir dan tidak ada kepentingan dalam iman Islam ini kan Yesus atau Isa alaihissalam kan tidak disalib. Jadi tidak percaya dengan hal-hal itu gitu kan. Ngapain untuk buat saya? Tetapi ternyata mereka menjelaskan ini ke Mazmur. Loh, kok di Mazmur ini ada racun, ada anggur asam, dia bilang, ada aku haus. Sama narasinya dengan di Yohanes tadi. Oh, pantesan mereka bernarasi seperti itu dalam Yohanes. Gampang kok sebenarnya. Cuman mereka kan tidak tahu gitu seperti itu. Ini loh Bambal. Kadang akal nggak dipakai, tapi doktrin kebencian itu berfungsi gitu loh. Jadi kalau diskusi itu hilangkan kebencian. Sehat saja, fungsikan akal. Baca data, jangan data ditabrak gitu loh, supaya lu hidupnya nyaman. Diskusi itu data jangan ditabrak gitu loh. Tertulis dengan jelas di sana, Yohanes 19:28-30. Memang Yesus itu mati seketika setelah minum anggur asam itu, yang tadinya bunga karang itu dicelupkan di anggur asam, mati seketika. Menundukkan kepalanya, ya nyawanya keluarlah. Ya kalau ada pun istilah menyerahkan nyawanya, ya tetap mati. Jadi penyebab dia menyerahkan nyawanya, ya karena habis minum itu tadi. Tidak mungkin dia sehat walafiat, langsung menyerahkan nyawanya, nggak ada penyebabnya. Yang lama dalam penyelidikan ada nama penyebab kematiannya. Kalau seandainya waktu itu ada bisa lapor atau bisa di autopsi, pasti penyebab kematiannya adalah racun. Sehingga nyawanya keluar. Jadi tidak ada hasil otopsi itu mengatakan bahwa penyebab ini orang mati karena nyawanya pergi. Nggak ada. Ada penyebabnya sehingga nyawanya pergi. Loh. Diulang ya, jadi penyebab kematian seseorang itu hasil otopsi mengatakan bahwa habis minum ini, habis kena ini dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada hasil otopsi bahwa dia menyerahkan nyawanya. Ya nggak usah diotopsi kalau begitu. Itu kira-kira teman-teman. Jadi Yoten ini langsung mengambil menyerahkan nyawanya. Tapi saya tanya tadi penyebabnya dia meninggal apa? Nah itu. Jadi inilah yang saya maksud tadi. Kurang kurang bijak dalam membaca data. Karena sudah terdoktrin dari sananya. Tapi kami mohon maaf. Kami tidak memaksa Anda pinter. Kami tidak memaksa Anda memahami data. Tapi mari diskusi bersahabat. Jangan ada kebencian di antara kita. Pelajari lagi datanya. Dan mari bersahabat dengan data. Itu sih dari saya. Makasih Bambal. Oke, lanjut. STPL. Garam Cina tadi mau bicara. Garam Cina. Ya, Bang, gini Bang. Jikalau hanya alasan racun itu kematian Yesus gagal, berarti diskusi ini tidak bisa mengcounter bahwa nubuatan Yesus harus menggenapi yang telah tersurat. Abang telah gagal. Garam Cina, kami tidak mengikut campuri nubuatan. Kami tidak ikut campur siapa yang menubuatkan. Tapi yang kita bahas ini adalah penyebab Yesus mati.
Itu yang kita bahas. Penyebabnya, bukan nubuatannya yang kita bahas. Mau dinubuatkan, mau tidak, siapa menubuatkan, no problem. Bukan itu bahasannya. Tapi bahasannya adalah, dengerin dulu. Bahasannya adalah, apa penyebabnya Yesus mati? Silakan. Ya udah kan alasannya itu bang. Jikalau hanya dengan racun itu aja kan nggak mampu bang menghandle yang namanya nubuatan Yesus harus. Saya nggak nanya nubuatan. Sederhana pertanyaannya, apa penyebabnya Yesus mati? Objeknya bang adalah tiang salib. Saya nggak nanya di mana dia disalib. Pertanyaannya apa penyebabnya, bukan di mana penyebabnya. Iya, kematiannya adalah karena disalib. Penyebabnya karena disalib, itu doang. Kira-kira kalau ada orang disalib doang bisa mati seketika? Bisa? Iya, melihat situasi juga sih bang. Ada orang disalib nih, kira-kira langsung mati seketika atau menunggu beberapa hari tanpa ada sebab lain? Ya dia kan udah mengalami siksaan dari sebelum-sebelumnya, bahkan ditombak kan gitu. Oh, jadi menurut Anda penyebab Yesus disalib, penyebab Yesus mati karena disalib dan disiksa gitu? Objeknya memang kayu tiang salib. Saya nggak nanya itu, saya nanya penyebabnya. Jadi menurut Anda penyebab Yesus mati disiksa di tiang salib gitu? Ya. Ya udah, disiksa. Bukan racunnya tapi disiksa. Oke? Saya ikuti loh Anda ini. Jadi Tuhanmu mati itu bukan karena udah ngesot. Udah ngesot ini. Udah ngesot itu udah apa? Ngesot itu udah ini apa namanya? Jalurnya. Jadi memang penbotnya ya di papan ininya yang udah dicoba tetap aja. Berarti udah nggak bisa dibenerin? Iya, makanya diganti udah usia kali. Oh iya. Sama sekali nggak bisa dibenerin berarti ya? Iya, tetap aja nggak kuat. Soalnya kadang gini apa namanya, kalau bukan pakai kanibalan, ini saya ke namanya kanibalannya ini udah pada nggak ada yang satu ininya satu nilainya itu. Dari komponen-komponen yang ada itu udah pada udah pada kropos, udah pada ini apa namanya, udah pada dicabutin, maksudnya udah pada buat koplos. Iya. Berarti harus ini ya ngerakit ya? Ya ganti daripada ngerakit mah. Yang diganti apanya ini? Itu yang PGA. Iya PGA-nya. Kalau PGA-nya diganti bisa kan? Ya insya Allah. Ya udah ganti aja PGA-nya. Cuman kalau yang tipe yang ini tahu masih ada enggak, ini tipe lama ini. Tipe lama. Kita coba ini apa info dulu. Cari info dulu ketemu. Ya. Masih paham. Siap. Oke, buat teman-teman Oten silakan naik lagi. Kita lanjut diskusi lagi ya. PGA lumayan iya, tapi tipenya katanya susah. Ya bisa aja diganti ini juga apa namanya? Yang ini apa namanya? Tipe yang lain gitu. Bisa. Ya bukan Nvidia misalkan. Ya bisa gitu. Misalkan. Oh, kalau Nvidia nggak bisa, nggak ada gitu? Ya ada sih ada, cuman untuk yang tipe kayak gini kurang tahu masih ada enggak. Saya yakin nggak ada, udah nggak ada kalau harus tipe yang sama. Ya Nvidia juga masih ada, masih ya, banyak. Kalau pakai merek lain bisa ya? Ya bisa. Ya udah, yang penting bisa aja dulu. Ya apa namanya? Misalkan pakai ini apa namanya AMD juga bisa. Tapi ntar coba nanya.
Ya santai aja kok. Sampai dapat, sampai bisa. Udah nggak punya komputer lagi soalnya. Pancing Oten biar naik Akang. Tadi banyak banget Oten. Oh, Sini naik Bang Handi. naik Bang Handi. Kalau ada Bang Handi, rame Oten. Komputer saya rusak Bang Handi, lagi dibenerin. Komputer saya jadi nggak bisa kerja, lagi dibenerin. Cuma cari PGA-nya susah, NVIDIA-nya. Ya kalau yang baru sih banyak. Yang baru aja kalau ada. Kalau PC rusak nggak apa-apa. Yang parah itu kalau otak yang rusak. Lain dijawab. Ah itu bahaya itu. Oten itu mah. Muter-muter ya. Akalnya sungsang. Ditanya penyebabnya, dia jawab lokasinya. Ditanya penyebabnya, dia jawab nubuatannya. Pertanyaannya gini loh ya Ustaz, apa yang menyebabkan Anda sakit? Jawabannya apa? Ya karena saya di rumah sakit. Nah itu. Apa penyebabnya Yesus mati? Ya karena nubuatan. Saya tanya lagi, apa penyebabnya? Nah disalib. Nah, itu tadi tuh temanya di sana. Tapi oke lah. Tapi intinya adalah bahwa mari kita diskusi baik-baik saja. Persahabatan. Jangan ada kebencian. Ya kalau kita pengennya kayak gitu baik-baik, tapi mereka kan kebanyakan debatnya pengen gak baik-baik saja Bang Andi. Kebanyakan ya. Ya dilayani dulu 2 season 3 season. Ya kalau masih brutal ya di kick aja daripada tawuran. Itu aja sih. Itu aja kok repot. Kan gitu. Kick adalah jalan ninjaku ya. Ya. Ya saya salut ini Ustadz Mitpa ini selalu memberi kajian-kajian ya. Bersama juga di Api Jabo. Kang Chan juga ini wah Masya Allah semua ini. Generasi penerus ini antum masih muda-muda semua ini. Sayang. Semakin muda umurnya semakin cepat tidur. Kalau sama yang berumur bisa begadang sampai pagi. Ntar kayak ada bahasa Indonesia yang salah. Ini Bang Andi kayak Oten aja. Semakin muda umurnya. Kok semakin muda umurnya? Iya mas ya, umurnya muda itu kok cepat tidur gitu loh. Kita ini masih udah senior kayak gini masih bisa begadang. Ada apa ini, habis minum obat tidur apa? Coba lihat Bunda Rama. Seorang ibu PKK baru aja tadi menang arisan ember. Menang arisan hari ini Bunda. Kalau ada Bang Handi itu suasana hidup. Akang itu nggak pandai narasi, itulah. Bangun, sholat. Ustad Mitpa. Mip, gue kadang-kadang beli pet, apa kasih. Malah saya ini apa namanya, Oten disebutnya mitnah. Oh iya, yang penting jangan fitnah tuh. Iya emang mitnah. Tadi ada yang berapa kali sebenarnya kita udah luruskan mengenai Nabi kita itu kan memang dalam perang Khaybar itu kan diracun gitu ya. Selalu terdoktrin tuh dalam pikiran mereka itu Nabi kita mati diracun gitu. Padahal kita udah luruskan berkali-kali, masih aja lo nggak mau berubah dalam pikiran mereka ya. Ini faktor apa kira-kira ini ya? Kebencian kah? Tidak mau membaca data kah? Karena memang udah kayak robot kah? Udah diprogram seperti itu loh, nggak ada perubahan. Ya, kan udah dinas kan. Di dalam Al-Quran itu mereka itu bahkan diumpamakan ada 4 ya diumpamakannya. Ada yang diumpamakan seperti keledai, ada yang diumpamakan seperti B2, ada yang diumpamakan seperti guguk di dalam Al-Quran itu. Oh, jadi emang
semuanya ada tercantum perumpamaan-perumpamaan buat mereka itu sampai pada hari kiamat nanti itu. Jadi seperti halnya kita ketika menjelaskan kepada mereka ya seperti kita menjelaskan kita apa ya dengan guguk itu diperingatkan atau tidak diperingatkan, mereka itu ya tetap menjulurkan lidahnya, ya kan? Maka kan di dalam surat Al-A'raf ayat 176 itu walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad dzalika mithlul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat, dengan tanda-tanda. Tetapi dia cenderung orang yang diperingatkan itu tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, cenderung lebih mencintai dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, kalb, kamatalil kalb. Jika kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya. Jika dibiarkan juga tetap menjulurkan lidahnya. Dibiarkan ataupun tidak, tetap saja menjulurkan lidahnya. Oh iya paham, yang kayak guguk itu ya, guguk itu teman-teman. Mau dikasih makan, mau nggak makan, tetap mengguyurkan lidahnya, ngos-ngosan gitu ya. Iya. Oh gitu. Iya, paham Ustaz. Ada juga sampai diumpamakan seperti keledai. Maka kan kadang-kadang mereka itu kan ada pepatah gitu. Lari kencang, ditarik, berhenti, dipecut, serba salah kan? Maju kena, mundur kena mereka itu ketika dalam berdiskusi tersebut. Itu juga dijelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima itu. Masalul ladzina hummilut tawrah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya, artinya tidak mengamalkannya, bahkan memelintir, memutarbalikan gitu. Nah, mereka itu diumpamakan seperti keledai yang membawa kitab yang tebal, beban yang berat, tetapi nggak ada guna, justru akan menjadi beban mereka sendiri seperti keledai itu. Jadi itu maju apa lari kencang ditarik, jadi dipecut. Jadi sampai dunia ini kiamat, iya, yang beginian tetap ada di seputaran kita ya. Iya, tetap. Oh, ya cara menghadapinya memang harus sabar sih. Tapi bagaimana dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar? Nah itu dia, kita ini kan kadang-kadang kita seringkali dikatakan seperti ini kan. Ada beberapa orang yang disebut dengan soddu, itu kan orang-orang yang menghalangi. Nah soddu ini orang bukan orang kafir, tetapi juga tidak dikatakan orang yang beriman, walaupun dia beriman. Yaitu orang-orang yang menghalangi di jalan Allah. Nah salah satunya kita sering di-framing seperti ini. Ngapain sih ngurusin agama orang, ya kan? Ngapain sih ngurusin urusan orang kayak gitu kan? Masing-masing aja kan lakum dinukum waliyadin. Nah ini dia, kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Padahal kita sendiri adalah umat yang sudah mendapatkan legitimasi, SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini sudah dilabeli umat yang terbaik. Kenapa dilabeli umat yang terbaik? Karena apa? Kita selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Seperti halnya Bani Israel yang sebelumnya diutamakan oleh Allah, kemudian dicabut karena ingkar, membiarkan kemunkaran. Itu perbedaan kita. Kalau mereka, Nasrani, Yahudi, itu orang-orang yang membiarkan kemunkaran. Bahkan mereka sendiri bagian dari kemunkaran itu sendiri. Nah kalau umat Islam,
dilabeli dengan umat terbaik karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan perintahnya juga jelas, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka itu kan kadang-kadang orang yang sok ini kan, ngapain ngurusin ini gitu kan, lakuin hukum waliyadin tadi. Tidak bisa menempatkan. Iya Pak. Jadi kita ini Ustadz sebagai seorang muslim itu udah di-SK-kan untuk menjalankan itu ya. Tapi ada batas-batasnya. Ada 3 cara kan melakukannya Pak Ustadz. Kalau misalnya kita punya kemampuan ya kita buat diskresi, kita buat aturan. Nah kalau tidak mampu jadi penguasa ya jadilah speaker kan. Gitu ya, di speaker kita selama ini ya. Ya makanya kan baginda Nabi itu makanya baik di dalam ulumul Quran maupun ulumul hadis, ada yang secara lafziyah, ada yang secara maknawiyah, ada juga majaziyah kan. Nah, termasuk juga itu digambarkan udah dibagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam menempatkan lininya masing-masing gitu kan. Di dalam sebuah hadis itu bahwasanya apa? Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau secara harfiah, secara lafziah di situ apabila melihat kemunkaran robahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu dengan lisanmu, kalau tidak mampu cukup dalam hati. Tetapi kalau secara maknawi ya di dalam ilmu badi itu ada yang namanya muhasanatul lafziyah, ada yang namanya muhasanatul maknawiyah. Nah di situ bahwasanya apa yang dimaksud dalam kajian hadis tersebut, siapa sih yang merubah kemunkaran itu dengan kekuatan, dengan tangannya? Ya pihak-pihak berwenang yang mempunyai legitimasi, seperti pihak-pihak kepolisian atau pihak-pihak yang memiliki wewenang gitu, memiliki jabatan di wilayah tertentu, karena kita itu umat yang taat ulil amri kan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita tidak bisa melewati itu, maka yang merubah kemunkaran dengan kekuatan itu ya tentu adalah orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan. Kita bagi-bagi tugas. Kemudian siapa sih yang merubah wa illam yastati' fabilisani? Kemudian yang kedua, kalau tidak ini merubah kemunkaran dengan lisan, ya kita ini berdiskusi, berdebat, bernarasi, kita bantai mereka dengan argumentasi, dengan dalil, dengan referensi, dengan literasi, dengan keilmuan, dengan secara akademis. Ya ini yang kita lakukan dengan hikmah ya. Ya, pabilisani dengan lisan kita. Nyerocos, ayo saling beradu argumen. Kemudian kalau tidak mampu wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau memang tidak mampu, mau dengan kekuatan, takut, mau mukul, takut melentong tangannya. Ternyata pakai mulut juga tidak mampu, mau ngomel, gemeteran dulu sebelum ngomel. Nah, kita cukup fabi kolbi, cukup dalam hati, setidak-tidaknya tidak menjadi bagian dari mereka. Setidak-tidaknya yaitu kita mau buka komal nggak berani, mau bernarasi apalagi, setidaknya ya bantu tab-tab, bantu share-share, posting ulang, walaupun dari tadi sepi nih baru 9 kali. Itu juga sebagian daripada itu sebagian juga daripada bikolbi ya. Masya Allah. Bikolbi artinya wal awdzalika at'aful iman. Kita berbagi tugas di lini masing-masing gitu kan. Nah kita juga tidak bisa berdiri kan Bang Andi kan di sini di Komal ini. Guru bahkan jangankan saya yang bukan siapa-siapa. Gurunda pun kalau tidak ada teman-teman di bawah, apalah arti Gurunda kan? Betul. Gurunda Zuma gitu. Jadi, semuanya di lini masing-masing. Jadi mereka teman-teman semua yang nonton di sini di YouTube itu adalah pejuang ya, termasuk pejuang. Betul semua, gitu, semuanya pejuang. Itu. Masya Allah. Iya, jangan jadi khawatir. amal ibadahnya amal terhitung ya, amal semuanya kita terhitungnya, iya. Masya Allah. Jadi nggak sia-sia kita begadang dong kalau kita. Tapi ada dua fenomena, Ustaz. Bagaimana itu kalau ada kan di sisi lain udah wilayah sabili rabbika bil hikmah. Terus ada juga kalau mereka keras, ya hadapi juga dengan keras begitu. Ini gimana mengkombinnya, Ustaz? Iya, kita sebagai muslim kan menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Iya kan? Maka kita seringkali terjebak
pada ayat wala tasubul ladzina itu kan? Iya. Iya enggak? Terjebak Betul. pada ayat tersebut itu. Padahal kalau di dalam kajian ilmu nahwu shorof itu artinya menggunakan fi'il mudhari. Di situ. Artinya apa? Kita apa namanya? Kita itu tidak mendahului. Kita kan apa namanya kalau bahasa ini ya? Bertahan apa sih bertahan itu? Depends. Depends. Iya. Kita Kalau itu mau kan belajar defend. bahasa Inggris sama saya nanti ya. Ya lo perlu perak Kang. Iya, kita itu kan depend gitu kan. Nah, terkadang kita ya terjebak di situ, tidak menempatkan diri. Artinya apa namanya? Tapi Umar bin Khattab enggak defense ya. Ya artinya gini, dikiranya kita itu tidak menghina, apa jangan yang dimaksud tidak menghina sesembahan orang lain itu pertama kayak gini. Ketika contoh misalkan kita ini kan agama syiar gitu kan. Nah, kalau misalkan agama kita dicaci, kita juga ya walat apa jangan sampai ini, jangan sampai mundur gitu loh. Nah, sedangkan apa yang kita lakukan ini sudah berjalan. Kita kan sudah memberikan bil hikmah tadi kan. Betul. Kemudian juga asyiddu alal kufar. Jadi kepada orang kafir itu bukan berarti keras tapi tegas. Kan ada yang namanya kafir harbi, ada yang namanya kafir ahdi atau mu'ahad, ada yang namanya kafir zimmi. Nah, kita harus bisa menempatkan. Tentu kalau misalkan orang kafirnya itu adalah orang-orang apa namanya yang ini, yang tidak menyerang kita ya tentu itu ini apa namanya kita tidak akan mengganggu. Masih bisa hidup berdampingan ya. Iya betul. Makanya kan di situ ada pengecualian yang disebut dengan istisna kan. Bahwasanya apa? Illalladzina zalamu. Itu kecuali orang-orang yang apa namanya yang zolim. Yang zolim. Iya. Tapi kita juga ini banget apa namanya di dalam surat Al-Anfal ayat 15 itu bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Tapi kalau orang-orang kafir itu sudah mulai menyerang kita, jangan sekali-kali kita mundur. Jadi surah At-Taubah itu perangilah orang kafir, bunuhlah orang kafir yang kau temui itu enggak dipakai sembarang tempat ya Ustaz ya. Betul, yang dimaksud adalah kafir harbi. Yang dimaksud itu adalah kafir harbi, kafir yang memang orang-orang kafir ini membahayakan karena kita juga diperintahkan oleh Allah untuk membela diri kok. Kita boleh membela diri. Anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian di ayat yang lain juga kita boleh membela diri itu dengan yang setimpal, yang penting jangan berlebihan. Itu jangan sampai kita dipukulnya dipukulnya satu, kita mukulnya malah 2 kali. Nah itu yang salah kaprah. Kita juga boleh membela diri itu. Jadi cuman harus jadi kalau udah berbentuk musuh itu dilawan, nggak didoakan ya Ustaz ya? Iya, ya boleh dilawan. Tapi di dalam Islam tuh indahnya kayak gini. Di dalam ayatnya itu. Enggak, ini ada data saya pernah baca Ustaz. Iya. Doakanlah musuhmu yang menganiaya kamu. Itu gimana mengaplikasikannya Ustaz ya? Bukan makanya dilawan. Oke, kayak gini. Di dalam di dalam ayat Al-Qur'annya kan seperti ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kita boleh membela diri tetapi yang setimpal. Nah, tetapi masih ada kalimatnya itu masih lanjut di situ. Walladzina idza asabahumul bagyuhum yantasirun. Bagi orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Maka balaslah kejahatan tersebut dengan yang setimpal. Tapi apa masih koma di situ? Faman na'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi untuk memaafkan dan memperbaiki ya di sini bukan kita memaafkan kebaikannya, tapi menggunakan kalau dalam kajian nahwu shorof itu menggunakan fi'il sulati majid, artinya ada penekanan tambahan kan, artinya memperbaiki. Kita bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi juga bagaimana kita memperbaikinya. Nah, perbaikan itu kan salah satunya dengan doa dan juga kita dengan menasehati, memberikan saran dan masukan. Maka fa'ajruhu 'ala Allah itu lebih baik, akan mendapatkan
itu akan mendapatkan ganjaran tersendiri di hadapan Allah. Itu. Contoh. Jadi kalau sudah menjadi tawanan kita, takluk, kita melawan terus takluk menjadi tawanan kita, ya sudah cukup setimpal. Ya artinya di situ momennya untuk mengedukasi mereka gitu kira-kira ya. Betul ya, paman. Waslaha pada bagian waslahanya memperbaiki. Iya. Oke. Jadi saya bagi pengalaman ya. Saya sebagai mantan gubernur di salah satu provinsi yang ada di Burundi, waktu itu saya nggak memakai diskresi saya, kekuasaan saya untuk mencegah hal-hal yang mungkar tadi. Jadi saya meninggalkan itu. Seandainya saya bisa diangkat menjadi gubernur kembali, semua maksiat-maksiat yang ada di daerah saya itu saya berantas karena saya punya kuasa, Ustaz. Jadi untuk itu saya minta maaf, kemarin saya nggak punya daya dan upaya. Jadi makanya saya tinggalkan Burundi, Ustaz, kembali ke Indonesia gitu. Cuman yang ini fenomena yang mesti kita buat teman-teman ya termasuk saya sih Bang Handi, terutama di TikTok ini. Kadang-kadang kita ini lepas kontrol Bang Handi. Kadang-kadang lepas kontrolnya apa? Kita itu tidak introspeksi gitu ya. Contoh misalkan kita merasa tersinggung, iya kan? Merasa sakit hati ketika baginda Nabi dihina, Al-Quran ini, tetapi ketika menyerang kita tidak memiliki persiapan apa-apa. Nah itu, ya, betul. Ini karena juga salah juga. Salah juga karena belum piawai terus jam terbang, terus langsung tersenggol memang gitu. Pasti itu langsung naik amarah. Untuk itu momen-momen ini harus menjaga sikap. Iya. Saya kira begitu sih. Iya, ya Allah sendiri memberikan apanya wacana gitu kan, memberikan gambaran bahwasanya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita harus mempersiapkan diri gitu loh dengan segenap kemampuan. Jangan sampai ketika kita justru menyerang malah menjadi bulan-bulanan gitu kan. Contoh banyak penghinaan, bukannya kita membiarkan kan ya Bang Andi ya, tetapi kira-kira mengukur jangan sampai walaupun dengan akun nama sendiri, naik dengan nama sendiri, tapi ketika muncul di permukaan itu kan secara otomatis nama Islam itu kan melekat. Betul. Itu. Maka kita harus mempersiapkan diri. Dan Allah juga sudah menggambarkan itu. Kalau memang tidak punya kemampuan, kita melihat adanya penghinaan dan cacian tersebut, maka kita menghindar. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jadi apabila melihat orang-orang memperolok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah, skip, lewati. Kalau bisa diblokir gitu kan. Tapi kalau sanggup meluruskan, luruskan dulu. Luruskan kalau boleh. Kalau sanggup. Betul kalau tadi. Kalau misalkan ini. Tapi kalau misalkan ini jangan sampai kita duduk bersama. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Kita hindari saja kalau misalkan tidak kuat. Jangan sampai membantu perjuangannya, nggak ada sumbangsinya dalam perdiskusian, malah nyaman dia nongkrong bareng-bareng orang kafir mendengarkan penghinaan cacian Al-Quranul Karim maupun baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kan lucu kan, mengaku toleransi gitu kan, mengakunya toleransi, tapi dia lebih nyaman bergabung berkumpul bareng orang-orang kafir yang menghina agama Islam, malah lebih memusuhi orang Islam itu sendiri. Ini kan lucu. Orang Islam malah dijauhi, orang kafir malah diakrabi, dan itu dia nyaman mendengar ayat-ayat Al-Quran dipelintir. Ini kan lucu gitu. Orang-orang kayak gini munafik. Ada misi terselubung dan patut dipertanyakan. Bahkan malah mengatakan ngapain sih urusin agama orang lain. Kan itu ya sering kita dengar ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah itu. Ya itu logika yang sederhana sih ya Bang Handi. Kalau saya sih nggak tahu, Bang Handi mungkin lebih berpengalaman dalam beranalogi. Contoh gini, saya sama Bang Handi berteman gitu ya. Kemudian jalan-jalan.
ketika saya mau terjerumus ke jurang, kira-kira Bang Handi mau mendiamkan, malah menjorokan atau ditarik? Ditarik dong. Nah, ditarik. Kita ini, teman-teman Aliteng ini, kita tidak bisa memungkiri mereka itu kan saudara sebangsa setanah air kita kan. Yang kita berkewajiban untuk menyelamatkan mereka. Kita berhak berkewajiban. Tapi alhamdulillah sejak adanya api udah 120 lebih orang selamat. Nah, itu Dengan adanya api ya. sebagai hasilnya ya. Ada hasilnya kok. Iya, artinya kita punya kewajiban. Apalagi ini kan kita tahu sendiri. Rata-rata teman-teman Aliteng ini kan tidak mengerti bahasa Indonesia kan. Maka kita kan kasih ini kan. Supaya cerdas gitu kan. Supaya paham bahasa Indonesia kan. Adanya guru-guru kita ini kan. Betul. Itu yang tercatat kan. Jadi bagaimana saudara kita yang secara offline bersyahadat yang nggak terdata. Iya. Banyak pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Peta. Lanjut. Ini ada sandal jepit juga, apa nih? Kenapa ada sandal jepit ini? Aneh-aneh aja profilnya. Kalau nggak ngomong, kalau nggak ngomong turunin aja. Sendal jepit, keresteng muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sendal jepit Oten. Iya. Sendalnya sendal butut. Kenapa? Lanjut. Ustaz. Ta sehat ya ta? Alhamdulillah sehat. Bang Andi gimana? Alhamdulillah. Di gunung kah? Kang Di gunung. Cang, Kores, Sehat. Rahmat. Pak Peta. Di gunung kah apa di bawah? Besok. Sehat. Besok. Oh wes. Kang Chan masih belum tidur. Kalian belum udah tidur guru saya ini. Halo. Lanjut Tas Mista, karena mantap sekali nih kajian-kajiannya seperti ini. Ya inilah salah satu alasan saya kenapa live sampai subuh. Biar apa? Biar netizen kita itu, netizen muslim itu berada di roomnya muslim. Kalau ada penghujat ke sini, kita bisa counter, kita bisa lawan. Daripada kalian nonton penghujat di komalnya penghujat, di komal Oten. Gitu ya. Kalau nonton di komal Oten, ya sama aja. Kalian dengan mereka nggak bisa mengkanter, nggak bisa melawan. Yang Itu yang dimaksud Gus Miftah tadi. Betul. Yang paling parah itu Kang, teman-teman ya, nonton di sana, terus kemudian masalahnya dibawa ke kita, WA lagi, Bang Andi ada begini di sana, tolong dong masuk di sana luruskan mereka menghujat. Nah ini gimana ini ceritanya kalau udah begini? Anda yang nonton terus memberikan tugas kepada saya gitu loh. Ya mending nggak usah didengerin gitu loh. Jadi Bukan nggak sakit hati. didengerin, jangan ditonton. Nggak ditonton, ya biar nggak sakit hati gitu. Coba bayangkan Anda menonton di room seperti itu, pasti Anda mengalami sakit, emosi, dibanding Anda menonton Ustaz lagi ceramah. Asik, enakan mana teman-teman? Enakan nonton dong yang Ustaz ceramah. Nah, gitu loh. Jadi nggak usah kalau nggak sanggup, tapi kalau sanggup sekalian masuk luruskan. Nah itu kan maksudnya tadi Ustaz Mitpah itu. Itu kira-kira ya Ustaz ya. Makasih edukasinya Ustaz. Saya juga supaya enggak. Kadang Ustadz suka ada yang gini Ustadz, turunin muter-muter, turunin menghujat. Nah setelah diturunin muter lagi dia ke room muslim lainnya, turunin muter-muter, turunin menghujat, diturunin. Setelah habis di room muslim Otennya, dia lari ke room Oten, nonton aja hujatan mereka, nggak berani ngomong turunin. Ya itu makanya kan itu tadi ketika mereka lebih nyaman dengan ayat-ayat Allah yang diperolok itu kan innakum idzam mithluhum, mereka itu sama saja. Kadang-kadang kan kita di dalam di sosial media ini yang namanya typingan kehadiran itu kan bisa mempengaruhi algoritma kan, dan secara otomatis itu kan membantu mereka kan.
algoritmanya naik atau apa, itu berarti dengan secara otomatis, dengan tidak sadar itu kita sudah membantu mereka. Maka Betul. mithluhum gitu. Ya betul. Jadi menonton mereka itu maupun Anda datang itu tidak setuju dengan apa yang diargumentasikan yang berbicara, tapi secara algoritma ada itu mendukung dia, termasuk penonton yang mendukung. Emang lu pikir algoritma itu tahu lu agama lu apa? Yang penting lu di situ berarti lu dukung gitu loh. Ya, mudah-mudahan paham lah netizen kita ya. Ada 1-2 lah yang kayak begitu. Tapi saya rasa yang nonton malam ini nggak ada di sini. Ya orang kayak gitu udah pada tidur. Besok kasih tahu ya kalau udah bangun ya. Ada juga yang menjadi fenomena Ustaz nih dan teman-teman semua. Saya tuh kadang berpikir begini. Kok kenapa ini para apologet kita ini kita tidak bisa bernaung dengan satu atap yang sama gitu. Ya. Walaupun kita tahu mereka memperjuangkan semua tentang akidah Islam. Tapi seperti yang tadi Pak Ustadz katakan, kemudian Bang Handi katakan, bahwa terkadang juga ada teman-teman kita itu gimana kayak seperti gimana apa tadi yang Bang Handi tadi katakan itu, kenapa kita mesti ngurusin agamanya Agama orang lain gitu ya. Nah ini kalau menurut saya ini sebenarnya itu kalau di luar nggak bisa kita keluar bahasa-bahasa seperti itu. Karena kita berjuang satu tujuan kita. Begini jawabannya ta. Kenapa nggak disatukan aja begitu? Jawabannya tadi udah dibaca sih Pak itu di surah Ali Imran 104 ya Ustaz ya. Bahwa kita memang ini harus adakanlah kamu segolongan umat, bukan satu golongan. Jadi ya boleh membuat yayasan satu, yayasan lain, organisasi lain, tapi berdasarkan Quran Sunnah. Kalau satu golongan berarti satu komando. Ya, yang lain ini nggak bisa berkreasi. Intinya adalah semakin banyak yayasan, semakin banyak organisasi yang bernaung di Islam itu semakin bagus. Karena ide-ide cemerlang yang nongol di sana. Tapi kalau satu komando biasanya vakum begitu, hanya orang-orang tertentu. Jadi untuk itu kalau masalah menaungannya siapa itu maksudnya atap ini Bang Andi. Yang saya maksud itu walaupun dari berbagai macam organisasi ataupun yayasan nggak ada masalah. Tapi jangan kita keluarkan statement. Kita harus satu komando gitu keluar semua gitu loh. Jangan ada yang bahasa-bahasa seperti itu, ngapain sih ngurusin agama orang lain? Kayak ini kan bahasa-bahasa sebenarnya kalau menurut saya itu yang sangat apa ya? Bukan merendahkan juga sih ya, bukan. Kalau ini saya jawab orang-orang yang kayak begini biasanya itu hanya duduknya di mudah-mudahan mereka orang beriman hanya duduknya di masjid saja. Fokus ibadah dan seterusnya. Dia nggak membuka cakrawala berpikir bagaimana dunia luar. Contoh misalnya bagaimana penggunaan kata Allah disalahgunakan gitu ya. Bagaimana Al-Quran itu diolo-olo. Dia itu mereka belum terbuka cakrawala berpikirnya di sana. Bagaimana sang misionaris itu bisa ya memasuki semua lini. Nah, itu biasanya orang yang sadar begitu kalau keluarganya udah kena baru mereka sadar. Jadi orang-orang ini biasanya cuma duduknya di masjid saja. Banyak kok orang seperti itu, belum tahu dunia luar seperti apa sih. Kira-kira begitu jawabannya, Tah. Iya sih, artinya kalau secara sosial itu kita pahami yang seperti itu. Pertama mungkin barangkali memang jam terbangnya belum, pemahamannya mereka cuma memahami Islam secara utuh gitu kan. Kemudian tidak mempelajari apa dari kitab-kitab lain. Nah, itu wajar-wajar saya. Cuma yang saya maksud itu janganlah ada bahasa-bahasa yang sambil merendahkan antara satu apologet, antara satu yayasan, antara satu personil. Kita saling mendukung gitu loh. Ya, itu kan dari tata bahasa ya.
Saya pikir tata krama kita dalam berkomunikasi dan berdialektika itu kan ada juga diatur di dalam Al-Quran ya, atau sama hadis ya, Ustaz ya. Ya intinya orang itu nggak mengenal dunia kristologi, nggak mengenal dunia apologet. Yang paling dia nggak kenal itu bagaimana misionaris itu. Tapi kalau dia pernah membaca aja bagaimana ada buku itu berbahasa Arab terjemahkan ke bahasa Indonesia mirip Al-Quran, itu kalau anaknya sudah membeli dibawa ke rumahnya dibaca, terus anaknya salah langkah, baru sadar itu. Kira-kira begitu. Artinya orang ini tertutup, belum mengenal dunia luar. Itu Ustaz ya. Ya makanya kan tadi di dalam surat Muhammad itu dikelompokkan nama Allah itu alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum. Jadi ada kelompok yang satu disebutkan orang-orang kafir, jelas kalau orang kafir itu adalah bukan orang Islam. Nah ini ada golongan, berarti kalau bukan orang Islam, yang satunya kan orang Islam kan? Orang kafir, apa itu ateis, animisme, pokoknya semua yang di luar Islam berarti kan orang kafir. Nah ini ada orang yang disebut, berarti selain itu kan orang Islam, tetapi dia tidak dianggap orang yang beriman di hadapan Allah itu. Siapa itu? Wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yang tadi dikatakan itu. Artinya apa? Dia mengakui bahwasanya apa? Kita tidak boleh menghina katanya kesambahan orang lain. Betul. Nah, kemudian katanya dia toleransi, benar. Tapi yang aneh itu, gitu kan? Dalilnya Islam dibantah-bantah, perjuangannya yaitu ansabilillahnya itu dibantah, tapi mereka lebih nyaman dengan orang-orang kafir gitu loh. Ya itu dia. Maka kata Allah, adalla a'malahum. Allah menghapus semua amalan-amalan. Nah, sedangkan tanda-tanda orang yang berimannya itu dijelaskan di ayat yang keduanya. Jadi walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Nah itu kan berarti kan ada 3 kelompok tuh. Ada orang kafir, kemudian ada orang yang beriman, ada orang bukan orang kafir tapi tidak dianggap orang yang beriman, itu mereka yang tadi bantu kagak, nyumbang kagak, ngetab-tab kagak, share-share kagak, tapi ngenyeh iya gitu loh. Padahal dia muslim. Tapi udah mah gitu lebih nyaman ngobrol dengan orang-orang kafir, mendengarkan pelintiran-pelintiran Al-Quranul Karim. Oke lah kalau bermusyarakah tidak masalah. Kalau bekerja sama dalam duniawiyah tidak masalah. Apakah dagang, bisnis gak masalah. Tapi yang jadi aneh itu mereka itu enggan, bahkan alergi mendengarkan perjuangan kita, narasi-narasi guru kita, tetapi lebih nyaman mendengarkan Al-Quran dipelintir. Baginda Nabi dihinakan, Allah juga dicaci maki. Nah ini kan lucu. Maka malah mengoreksi orang yang membela Islam malah. Nah, itu tadi yang ditanyakan tuh. Nah, lanjut Ustaz, maaf. Iya, ya makanya tadi wasaddu an sabilillah, yaitu golongan orang itu tidak dianggap beriman, bahkan amalannya itu ya dihapus oleh Allah, amalan baiknya itu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri Asia dengan teman-teman yang lain bahwa banyak juga teman-teman kita dari Muslim bukan cuma semata-mata dakwah atau syiar, tetapi ada juga sebagian kecil itu memang dia memburu cuan. Ya. Ada maksud-maksud tertentu atau ada misi-misi tertentu yang mereka ya mungkin barangkali untuk meningkatkan follower ataukah mungkin barangkali untuk mendapatkan cuan begitu. Itu ya sebagian kecil ya. Ya. Yang saya amatin gitu dari berbagai macam saya kalau scroll jalan-jalan lihat begitu kan. Tapi ada juga memang yang notabene mereka bagus dalam walaupun mereka tidak terafiliasi dengan sebuah
organisasi ataupun yayasan, tapi mereka juga bagus saya itu. Tapi itu hanya sebagian kecil ya yang saya ngelihatnya gitu. Yang saya lihat Bang Andi ya Pak Ustaz ya. Iya. Ya makanya kan kalimat tadi menghinanya itu di situ kan disebutannya bighairi ilm. Itu yang tanpa keilmuan tersebut. Jadi kita di sini kan mengkonter, bukan untuk menghina. Di sini itu kita mengkonter, membela harkat dan martabat. Itu baik diri kita, keluarga kita, agama kita, itu kan nabi kita, kitab kita, Tuhan kita gitu yang direndahkan serendah-rendahnya itu. Dan ini belum mengarah kepada penghinaan yang lain. Apakah itu dengan menuhankan Nabi Isa, menuhankan Roh Kudus, kemudian juga menganggap Allah itu punya anak, betapa murkanya kan. Nah tapi di sisi lain tadi menyinggung seperti tadi kan, kenapa ada kalimat bahwasanya apa, amalan kita itu tidak menjamin kita itu masuk surga kan. Apakah itu kita debat, diskusi siang dan malam memperjuangkan itu agama Allah, kemudian juga ada yang tahajud, ngaji atau zikir gitu, itu apa namanya tidak menjamin kita masuk surga. Tapi apa yang menjamin itu rahmatnya Allah. Karena apa? Di dalam hati, di dalam diri kita itu kan ada yang namanya segumpal daging. Segumpal daging inilah yang merusak amalan-amalan kita ini. Di dalam diri kita ada segumpal daging yang merusak amalan-amalan kita itu. Nah ini yang seringkali kita tidak bisa menjaganya. Kata Nabi ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ini, di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila baik daging tersebut, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila buruk, maka buruk semuanya, yaitu hati. Ketika hati kita tidak terjaga, apakah itu dari ghibah, ya, menceritakan aib-aib saudaranya sendiri untuk menyudutkan dan merendahkan, kemudian namimah, mengadu domba, syum'ah, pengennya dipuja-puji, kemudian juga takabur, sombong, congkak, angkuh, adigang, adigung, ria, kemudian hasud, sana sini. Nah itu merusak amalan kita seperti apa? Seperti halnya kayu bakar dibakar oleh api, begitu cepat, seperti api membakar ranting. Itu penyakit hati itu. Nah itu yang sering terjadi kan. Itu kadang-kadang kita bukannya membantu tentang apa namanya menjadi bagian dari perjuangan Islam sendiri itu sendiri, apakah itu dari kekuatan, dari support, apakah itu dari menjadi narasumber, atau juga setidaknya bantu tab-tab, atau setidaknya tidak menghalangi lah, setidaknya tidak menghalangi, setidaknya. Tetapi karena penyakit hati tersebut, nah maka sangat berbahaya penyakit hati itu. Amalan kita itu seperti ranting terbakar oleh api, ranting kering. Betul itu Ustaz. Jadi Ustaz, selama ini kan kita lagi diskusi selama ini udah lama. Memang banyak kritik pro kontra sih. Oke lah yang pro, ini yang kontra ini loh. Terlalu diskusi lembek memalukan gitu kan. Keras dikit dong. Ada lagi datang, jangan menghujat dong gitu loh. Nah ini serba salah kita ini gitu. Dalam hal mengedukasi, dalam hal diskusi. Kita kencengin, dia bilang menghujat. Kita lembek, kita santai, dia bilang tidak melawan gitu. Jadi ini orang maunya apa gitu. Ya kadang-kadang kalau bisa Anda lah yang naik. Itu banyak orang sih kayak gitu saya terima di WA saya itu Ustaz. Bang Ali jangan lembek dong gitu kan. Banjuma suruh jangan lembek. Banjuma jangan suka begini. Kalau bisa pakai data ini. Nah, kira-kira begitulah. Ya biasalah pro kontra itu Ustaz, biasa itu. Iya. Ya tinggal menempatkan aja, menempatkan pada tempatnya saja. Cuman yang jelas kita jangan sampai berlebihan, artinya seperti tadi kita analogin katakan
Jangan sampai ditamparnya cuman pipi kanan, ketika membalas kita dua-duanya ditampar bolak-balik gitu kan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, enggak masalah kalau mau mengkonter, kalau yang penting wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah gitu. Persiapkan dulu gitu loh. Jangan sampai ketika kita digampar mau balik gampar malah tangan kita yang patah, yang melentong gitu kan. Ketika kita mau membalas, mau nyerocos, justru malah kita gemeteran duluan sebelum ngomong, udah keringet segede jagong-jagong gitu. Jadi kita harus sesuaikan itu ya. Jadi jangan sampai kita itu bunuh diri ya, mungkin ya. Lebih karena ibaratnya sama aja kalau kita tidak menyesuaikan diri kan akan bunuh diri seperti halnya gitu kan. Menyerahkan nyawa sendiri kalau dalam kasarnya kan gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri. Wah, saya mampu nih. Kalau nih orang tonjok bisa bisa jatuh nih orang gitu kan. Ya nggak masalah. Itu di situ. Yang penting jangan berlebihan. Tadi gitu, orang mukulnya sekali, kita mukulnya 2 kali. Kita boleh. Ketika mereka menghina gitu ya, kita counter balik. Kita lawan gitu loh. Kita lawan. Nah tentu menempatkan dirinya yaitu artinya apa? Kalau misalkan masih ada jalan yang terbaik, wah ini orang seperti ini, kemudian di counternya seperti ini, ya tinggal menempatkan ini aja. Terukur lah ya, terukur. Iya terukur, benar-benar terukur. Ini bahasa apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini res yang kita bahas ini, banyak ada teman-teman kita duduk nyantai satu room padahal di situ mengolok-olok Al-Quran, itu satu. Yang kedua, banyak juga di intern kita sesama muslim mengoreksi kita, ngapain sih ngurusin agama orang lain. Itu loh kira-kira di situ bahasanya res. Yang pertama itu apa? Di mana? Siapa? Baru itu? Atau kasus lama? Ya lama dan baru kan sering bermunculan. Kan sekarang udah ada itu udah kena proses hukum dulu tuh, nggak saya sebutin namanya. Ini bermunculan lagi gitu. Oh gitu? Yang paling parah itu sering kita denger, ngapain sih ngurusin agama orang lain nih? Ngapain sih diskusi agama bisa memecah toleransi, merusak toleransi gitu. Ini yang kita bahas res gitu. Oh, aku boleh urung pendapat? Enggak boleh 1 menit, 5 menit. 5 menit? Ya. Waduh. Tunggu. Tunggu. Diulang pertanyaannya Bang Andi. Apa tadi pertanyaannya? Lupa. Tadi kebanyakan nunggu. Ini loh, ada pendapat dan sering kita dengar langsung naik. Baru-baru ini ya? Iya, ngapain sih urusin agama orang lain? Ngapain sih diskusi lintas agama? Kan gitu. Ini kan bisa merusak toleransi, bisa menimbulkan tidak akrabnya kerukunan antar umat beragama. Itu loh, kira-kira. Oh, ini yang ngomong kafir atau muslim? Ya muslim lah. Oh, ada muslim kayak begitu? Iya, ada juga Kristen kayak gitu, dua-duanya lah. Artinya yang ngomong seperti ini mainnya kurang jauh gitu, karena dia masih nanya ngapain gitu. Harusnya bukan ngapain, tapi kenapa? Kenapa kalian seperti ini? Kenapa kalian melakukan ini? Nanti mendapatkan jawabannya. Karena iman kami diserang. Terus kami mau diem? Enggak. Kami counter balik dengan fakta. Jadi apa yang lu rasakan itu adalah tuayan dari apa yang para penghujat tabur. Begitu. Ngerti sekarang? Udah ngerti belum? Nanti kalau jawabannya, waduh. Nanti kalau jawabannya, ya kalau yang kayak gitu-gitu tinggalin aja. Udah ditinggalin, makin banyak. Terus apa? Terus lu muslim yang komplain seperti ini, apa tindakan lu terhadap iman lu yang sudah dihujat apa? Coba gue pengen tahu, jangan munafik. Sebutkan satu apa?
Apakah lu membuat konten untuk klarifikasi atau lu lapor polisi apa? Karena kami sudah semuanya itu. Bikin konten untuk menjawab sudah, lapor polisi sudah, gitu kan. Edukasi secara akademis ataupun secara konten ataupun secara live sudah, secara offline sudah, gitu. Kami sudah semua, gitu. Jadi lu yang komplain ini dengan apa yang kami lakukan, setelah tahu asal muasalnya bagaimana, apakah ada sesuatu yang lebih yang lu lakukan melebihi kami sehingga lu komen seperti itu? Kalau kontribusi lu kepada agama lebih dari kami, kita dengarkan. Tapi kalau nggak ada ya lu belajar aja, belajar untuk berkontribusi kepada agama lu, gitu. Mantap. Iya, tapi biasanya orang kayak gini, Res, izin dulu tadi. Biasanya orang kayak gini itu tidak mengenal dunia luar tadi. Yang kedua itu biasanya nanti setelah sadar kalau keluarganya atau dia sendiri itu atau keluarganya kena racun kafir, baru mereka ngeh, oh ternyata memang berfungsi diskusi lintas agama ini. Nah itu biasanya begitu baru sadar, Res. Iya, jangan sampai telat gitu loh. Ya, Jangan sampai telat nyadarnya. Karena kalau udah kejadian di keluarga kalian, ada yang murtad, menyembah Tuhan berkelamin, sedih kalian. Enggak boleh disembah. Enggak, ini maksudnya kan contoh ini, enggak menyerang agama manapun. Maksudnya ini pakai contoh supaya tidak ada agama lain tersakiti gitu. Jadi pakai contoh menyembah Tuhan berkelamin. Kan enggak ada toh di Indonesia yang orang-orang yang normal dan waras menyembah Tuhan berkelamin kan, gitu. Lanjut. Itu Ustaz Miftah mau nambahin. Iya, makanya kan kalimatnya gini jelas. Makanya yang tadi kadang-kadang kan kita mohon maaf ya. Kadang-kadang belajar Al-Quran kan baru sepotong gitu kan. Maka kenapa di dalam ulumul Quran itu ada yang namanya ilmu nasih dan mansuh kan ya. Ada apa? Iya, ada nasih dan mansuh. Contoh misalkan apa namanya tentang pengharaman arak saja, khamr itu 4 kali 4 tahap. 4 tahap turunnya ayat. Nah, contoh misalkan baru membaca ayat yang pertama misalkan, otomatis kan wah berarti khamr itu enggak haram. Nah, begitu juga dalam perjuangan ini, dalam mencegah kemunkaran ini tadi sebagian. Dan apa namanya kalau baru membaca apa namanya di di Al-Qur'an tentang surat Al-An'am 108 aja kemudian wah berarti tidak toleransi nih. Kamu tidak toleransi itu kan di Al-An'am 108 itu wala tasubul ladzina yad'una min dunillah katanya. Jangan sampai menghina terhadap sesembahan orang lain. Ya lupa berapa banyak Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan kita dalam hal mempertahankan diri, dan salah satunya ini yang paling menarik nih. Dalam kalimat apa balagonya Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Hajj 38 dan 39. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman, dan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan juga kufur nikmat. Kemudian dilanjutkan ayatnya, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, dan diizinkan untuk memerangi orang-orang yang zolim. Di situ disebutkannya bukan kafir, bukan musyrik, bukan muslim, bukan mukmin, tetapi zolim. Nah, kemudian dengan kalimat yuqatiluna, yuqatalu, kalau dalam kajian ilmu nahwu sharaf itu ada yang namanya faedah mutawa'ah dan juga musyarakah gitu. Artinya apa? Ketika kita diserang bukan harus berdiam diri, gitu loh. Ketika mereka menyerang kita harus juga membela diri. Jadi sudah ada perlawanan lebih dulu, sudah ada apa namanya reaksi dulu gitu, aksi dulu, maka kita mereaksi gitu ya bahasanya ya. Ada aksi, ada reaksi, kita kan mereaksi ini. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu zulimu, orang-orang yang zolim. Siapapun itu. Yang penting tadi kita bisa menempatkan diri gitu. Menempatkan diri artinya apa? Jangan berlebihan kalau itu. Kalau misalkan ya satu ya balas satu, setidaknya kalau mau membalas kayak Bang Kores ini kan mengkonter kan, mereka hina balas lagi dengan data kan kayak gitu. Untuk membalikannya itu mengkonter, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, untuk orang-orang yang zolim tersebut. Mantap Ustaz. Dan ini juga gua tambahin,
Ketika orang-orang yang muslim ini komplain, ngapain sih lu begini, ngapain sih lu begitu. Sekarang ayo kita ke dunia nyata, kita banyak-banyakan temen yang kafir sama gua, ayo banyak-banyakan temen yang kafir sama gua. Ujung-ujungnya ternyata pecundang, di rumah sendiri sok-sokan nasehatin gitu. Jadi ya fastabikul khairat aja. Lu nggak suka dengan cara kami, pakailah cara lu untuk berkontribusi terhadap agama ini. Kan sama-sama Islam nih. Ya udah, lalu tunjukin kontribusi lu ke agama lu apalah. Apa kek? Ngepel masjid kek, ngecat masjid kek, apa kek? Tapi Res suka ada yang ngomong gini, Res. Wah, kalian ini ternyata anti nasihat, anti masukan. Gimana? Enggak, kami nggak anti nasihat. Kalau lu kontribusinya lebih gede dari kami terhadap agama, kami dengerin nasihat lu. Tapi kalau lu nggak ada kontribusinya sama sekali, kok lu nasihatin kami gitu? Kok lu nasihatin kami? Gimana ini? Gitu. Ada syaratnya kalau nasihat lu ingin didengar, itu ada syaratnya. Ada sesuatu yang harus lebih dari kami dalam diri lu. Apa itu kalau di dunia ini? Kontribusi lu terhadap agama. Gitu. Ya apalagi kita kan dalam hal kebenaran ini kan menyelamatkan sesama anak bangsa kan Bang Kores kan? Betul. Tuh di mana mereka menyembah anak manusia. Kita kan watawasobil haq, watawasobis sob. Tidak mungkin kita membiarkan saudara-saudara kita terjerumus jatuh ke jurang kesesatan kan? Ya sebisa mungkin apa kita dengan narik menjambak kan gitu kan? Ya, setuju saya. Itu kayak gitu. Berarti Gus Miftah yang nggak mau tap-tap, nggak mau kontribusi berarti ya? Ini kacung janda. Kacung janda. Saya cuma moderator. Moderator juga kontribusi loh. Apa kontribusinya? Ketika ada orang yang mencoba menghujat, diturunin, kan gitu. Ketika ada orang yang tertarik untuk mendengarkan Islam, dinaikin. Ketika ada orang yang syahadat, diutamai dinaikin gitu. Ada kontribusinya itu. Slow. Allah maha adil dan Allah maha melihat. Nah terus ini juga Ken Dede, selain donatur nggak usah ngatur. Donatur itu ke pergerakan kita gitu. Donatur itu ke pergerakan kita. Kalau donatur ke pribadi belum kehitung. Tapi kalau donaturnya kepada umat, gas. Dengarkan apa yang dia sampaikan gitu. Ini kalau menurut saya donatur ya donatur, nggak usah ngatur kita di sini juga. Nggak perlu ngatur. Biasanya orang-orang begitu hanya ibadah untuk dia sendiri, egois dan mainnya kurang jauh Bang Kores. Iya, kalau misalnya ibadah untuk dia sendiri, nasihatin dia sendiri gitu loh. Jangan ngatur yang sudah menjadi komunitas gitu. Ini kan kita ini sudah menjadi komunitas, sudah menjadi keluarga besar Muslim TikTok gitu. Belum nanti Muslim YouTube kan gitu. Belum nanti kalau kita ada waktu dan ada niat merambah ke platform-platform lain sehingga menjadi Muslim medsos kan gitu. Nah, dia nongkrong di medsos sebagai muslim, ngapain dia? Typingan memuja serahin ke kami di bawah, kontribusi itu mantap. Maksudnya eta nu teu donatur ka api ulah ngatur-ngatur. Jadi ya itu jawabannya gitu. Counternya untuk orang-orang yang memberikan nasihat itu kontribusi, itu counternya. Kontribusi lu ke agama apa? Gitu. Saya infak ke masjid. Oh oke, sip, mantap, infak ke masjid. Nasihatinlah itu masjid di sana gitu. Nasihatinlah itu masjid di sana. Ngapain tuh infak di masjid? Nasihatinnya ke sini tuh mau ngapain gitu? Kan kontribusinya harus apa namanya? Zohir, kelihatan, terlihat gitu oleh kita. Tapi ya paling keren itu ya Ikhwan ya, kalau boleh curhat tuh Gurunda tuh dihajar oleh munafikun, oleh kafir gitu kan. Wah tetap di atas tinggi, Masya Allah, disayang Allah Gurunda ini. Siapa itu Mila ya? Bukan Bunda Mila, ini general. Bunda Mila tuh bukan ngatur-ngatur masalahnya Ikhwan. Mungkin sama yang lain ya mungkin, cuma kalau sama aku tuh bukan soal ngatur, soal tabayun.
mumul, nggak mau tabayun. Itu doang sebenarnya. Gue mau nanya sama lu nih sebagai yang masih berjiwa muda ya. Kalau di depan mata lu nih, ya, lu baru keluar sholat Jumat nih, seger-segernya nih, terus kemudian pas belum melangkah kira-kira 100 meter dari pintu masjid, lu ketemu Edis, apa yang kamu lakukan? Kasih nasi berkah. Oh, buka kamera langsung dokumentasikan, cie ke masjid nyari nasi ya, nggak bisa bayar kontrakan ya, cie, gitu kan. Itu doang? Iya gitu doang, apalagi Bang Andi? Nggak ada gerakan lain, diseret ke kantor polisi apa gimana gitu? Diseret ke kantor polisi, nggak sih kantor polisi. Belum ada, aku nggak ngerti loh caranya. Ya kan ada bukti-bukti hujatannya udah banyak. Oh gitu. Iya. Paling kalau gitu, ayo, yang kenal Edis, ayo ke sini gitu. Nah, terus Edis nanti direbung. Mana yang punya data-data ini? Ada datanya ya. Yuk, bawa ke kantor yuk, gitu. Yeay. Enggak, Res. Gue rangkul dia. Gue bawa ke warung makan Padang. Makan Padang dibawa ke sana. Wah, baik Bang Andi dong, lebih baik ya. Iya, sampai di situ gue suruh makan sepuasnya. Setelah dia kenyang, gue lakban congornya. Udah kenyang enggak? Belum dikasih minum ya? Enggak dikasih minum. Wah, aduh anjir, asam itu Yakun. Enggak bercanda teman-teman, bercanda. Kan masuk kategori penistaan Bang, ngerti, dia menista ngerti gitu. Cuma kan gua nggak bukan gua yang dokumentasi hujatan-hujatan dia gitu. Gua bawa ke sana terus gua, ini Pak menghujat, mana buktinya? Aduh, tapi tunggu. kalau gua sih susah. Ketemu si Edis, cara nyeret gua nggak kayak Bang Handi, dirangkul, dibawa ke nasi Padang, enggak. Kalau saya telunjuk nih masuk ke lubang hidungnya, gua seret. Anjir bisa gitu ya? Iya kan. Nyongkelnya gimana anjir? Nyongkelnya ke dalam berarti nyongkelnya gitu? Iya, ke dalam congkel. Itu kan dia itu termasuk kategori penghujat ya, penista. Ya harus seperti itu, seret tuh. Ini ada di bawah nih. Ini ada di bawah, lucu nih. Teriakin aja kalau maling motor. Apa hubungannya, dada aja. Waduh. Mukulinya seru tapi kan fitnah jatuhnya. Nggak boleh, main hakim sendiri. Iya. Rame. Dikit-dikit boleh lah kalau kayak gitu. Haram kan, halal kan sebagian. Nah ini kalau semisal Edis mualaf apakah bisa dipidanakan? Itu Bang itu jawab tuh, kacung jana tuh. Ini kan kalau si Edis, ya masih muda lah ya. Nah kalau Jumat berikutnya nih, bubaran lagi sholat Jumat. Baru melangkah 50 meter, ada si Taipudin lewat. Nah gimana, ini kan orang tua nih, gimana? Perlakuannya sama apa beda? Ya mikir dong Bang Andi, lah ini penghujat dua pada ke masjid dua-duanya. Wah ini dua apa ini? Parkir dua apa ini? Kemana? Nggak ke masjid dia, kita bubaran sholat Jumat. Baru melangkah 50 meter, kebetulan dia lewat. Gitu loh. Oh kebetulan dia lewat, dekat-dekat masjid. Ya, ntar Edis udah. Taipudin ya? Ya Taipudin. Keplak palanya. Orang tua lu. Kemarin gua ketemu Edis, sekarang gua ketemu lu. Kenapa? Orang tua lo itu. Oh enggak, ini kan keplak persahabatan. Oh gitu. Kalau enggak ini ditarik ke bawah dikit ini apa godeknya, jambangnya. Ngapain di Indonesia ngapain? Gitu. Kalau gua enggak, Res, tetap aja gua orang baik, gua rangkul dia. Gua bawa ke Sop Konro. Sop Konro ya? Ya. Mahal, lebih mahal nih. Iya. Sebelum makan Sop Konro, gua cabut dulu gigi palsunya. Gua suruh habisin tuh tulang-tulangnya gitu, Res. Cabut dulu, pakai apa cabut gigi palsunya Bang Andi? Ya kan gampang, tinggal ditarik orang. Bokar pasang kok. Oh. Ya Peta. Kalau saya tuh Taipudin Ibrahim, kalau saya dapat kulase. Apa itu? Oh ini maksudnya diangkat saudara, maksudnya itu. Itu artinya Ikhwan. Bisa nggak kira-kira Taipudin itu makan sop konro kalau gigi palsunya nggak ada?
Kira-kira gimana makannya? keselak paru. Ya kan nggak bisa ngunyah, tapi suruh habisin. Iya itu udah keselak dah itu. Mati keselak konro. Seorang penghujat Islam mati keselak konro gitu. Ya, Ketika bagus, sedang bagus. ditraktir. Viral itu. Ya itulah teman-temannya. Diapain nih? Lu berpendapat juga di bawah lu, pertanyaan sama kalian. Ini tuh Kacung Jana tuh, tak Kacung Jana nanya tuh Bang Andi. Apa itu pertanyaannya? Semisal edis mualaf apakah masih bisa dipidanakan gitu? Hukum itu perbuatan seseorang itu mau minta maaf maupun dia berpindah agama itu, tapi perbuatan hukumnya itu nggak pernah hilang kecuali sudah kadaluarsa gitu ya. Orang minta maaf sudah mengakui kesalahan, tapi kuhab baru sekarang bagus loh. Tunggu dulu, penistaan agama itu kan delik umum ya Bang Andi ya? Umum. Oh, umum, iya benar. Negara itu langsung sama negara itu Ikhwan. Enggak sih, kalau delik umum itu siapapun boleh melaporkan. Kalau nggak dilapor? Kalau nggak dilapor, biasanya ada model A1. Itu dah. Cyber yang melaksanakan. Seperti yang Batak kan, A1 itu nggak ada pelapor. Berarti harus ini Ikhwan, kepolisian itu urusannya. Kalau kepolisian nggak ada urus ya nggak pidana jatuhnya. Ya nggak dipenjara. Tapi kuhab baru sekarang harus Anda pelajari, itu lebih bagus, artinya lebih menghormati. Ada RJ diutamakan. Jadi bahwa tuntutannya 5 tahun itu nggak ditahan. Dan biasanya di pengadilan itu hakim bisa memutuskan ini hukuman sosial, hukuman kerja di mana gitu loh. Jadi nggak semua masuk tahanan gitu. Itu lebih bagus sekarang. Kecuali hal-hal korupsi dan narkoba itu, pembunuhan itu udah di luar itu. Itu sih kira-kira lebih bagus kuat sekarang. Mantap. Mereka ke masjid mau syahadat loh. Ya emang di kantor polisi nggak bisa syahadat tuh. Atau di Padang sama di Kontrol nggak bisa syahadat. Bisa-bisa aja. Kalau ada muslim yang ingin menghentikan langkah api berarti dia Kristen lagi nyaman, nggak boleh. Kurang-kurangin. Kalau ada yang nggak sependapat sama kita dikafirin, nggak boleh. Berat itu dosanya Ikhwan. Kemarin banyak kita hari mualaf sedunia berbeda pendapat, ya kan ya. Tetap kita berjuang bersama. Jadi perbedaan itu anugerah, bukan berarti kita bercerai-berai. Biasalah itu pendapat pribadi. Itu sih. Nah, Mbak Menandar dan kawan-kawan kan tetap kita satu tim, satu gerakan gitu ya. Nah, itu teman-teman. Ini di bawah ini kok nggak ada yang jawab sih pertanyaannya? Nggak ada hotel yang ini nih, nggak berani naik. Nah, ini ada di sini semua. Di kuburan Cina di sini semua di atas. Lo mau apa, ada kores kuburan Cina? Lo mau hadis, lo mau Al-Quran, ada ustadz di sini. Lo mau apa lo? Tapi saya tadi udah sepakat di Api Jabo nih, ini saya laporin sebagai umas ya, bahwa Ketua Api Jabo itu Ustadz Dio udah sepakat bahwa penghujat itu, ini khusus Jabo nih, itu di blacklist, nggak usah ada diskusi. Kesimpulannya adalah cuma numpang tenar doang di Islam, seperti Mata Pisau dan kawan-kawannya itu. Mantap. Ya, itu diputuskan di blacklist saja, nggak ada gunanya. Kecuali dia mau debat offline, baru boleh. Itu sih keputusan tadi. Itu langkah bagus itu. Kita Ikhwan kayaknya akan masuk masa santai ya 2026 ini dalam rangka menyambut Ramadan. Jadi Februari Maret masa santai itu. Nanti habis Maret baru kita bakar giroh. Coba kalau mereka ini tidak ada muslim diajak diskusi, kira-kira mereka ini tenar nggak? Ada penontonnya nggak? Atau apakah mereka berani membahas Bible misalnya, kajian Bible khusus membahas Kejadian sampai Wahyu kan gitu ya? Apa ada yang nonton?
Kemarin lihat yang apa ya, apa baca Bible gitu, 1-4 waktu itu. Ya, paling Ganti-gantian waktu- cewek cowok. Ya baca doang tapi nggak dibahas, nggak ada tanya jawab. Itu mereka tuh kitab apa ya namanya? Mereka tuh baca terjemahan atau baca kitab sucinya itu? Terjemahan Atau- dong. Terus penontonnya berapa biji? Waktu itu nonton ada ya cewek cowok dia 1, 2, 4. Nah, Gitu. 4 biji. Coba kalau kita kajian Islam, Ustaz Tata, Ustaz Mitpah, dan lain-lain gitu ya. Ya penonton banyak minat lah, bahkan banyak yang bertanya bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gini gitu kan. Gitu. Artinya apa? Kita tidak pernah kehabisan konten dan bahan gitu maksudnya. Coba mereka. Ada cewek naik kayak tadi. Coba bacain dong Amsal 7, 18, 19 kita bahas. Ada cewek membaca. Nah gimana kira-kira itu? Habis itu baca lagi dong Yeskel 23 nomor 1 ke bawah. Nah gimana itu? Ohola dan Oholiba. Nah gimana itu membahasnya? Yang mereka bahas itu data-data yang bisa membuat mereka terdoktrin larut bahwa Yesus itu Tuhan. Itu aja. Ini andalan Bang Hadi buat Amsal 7, 18. Saking dari dulu saking hafal banget itu titik komanya. Kalau enggak dari dulu saya itu apa namanya, mana lebih tua Maria daripada Yesus, ini saya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus? Itu kan materi gue, res jangan diambil ya. Enggak dia. Gue lebih brutal gue mah. Si Akang kadang-kadang pakai materi gue res, nggak bener tuh, nggak ada bahan. Gitu ya. Si Akang ini enggak orisinil. Enggak orisinil si Akang ini. Saya nggak pernah mencaplok-caplok kayak Oten saya mah. Kalau siang-siang ada penghujat tapi posisi lagi puasa gimana Bang? Counter aja, nggak usah pakai emosi. Gua tuh bukan ininya Ikhwan, gua tuh nggak ngerokoknya sama haus gitu loh. Bukan gara-gara emosinya bre, rokok sama hausnya itu loh. Tapi emosi mah aman lah, Allah jaga. Biasanya bulan puasa itu kalau Kores ya, selamat paginya itu pada maghrib, itu selamat paginya dia tuh. Pada duhur, dekat-dekat asar, nah itu. Bang Andi, Pak Kores, Gus Miftah sama yang lainnya, Peta Lempu, Bunda Rahma. Kalau saya bulan puasa buka komalnya setelah taraweh, khusus saya ya. Kalau ada muslim yang dari pagi nggak apa-apa, biarin aja. Kalau saya khusus, api saya di sini habis taraweh. Jangan mengganggu ibadah kita dulu. Saya biasanya bulan puasa kemarin itu full. Kalau siang itu nggak ada saya, malam baru nongol. Semua ikut-ikut Kores ya. Tapi tenang nih Wan, Panglima kita itu pagi siang dialog beliau. Jadi kalian nggak akan kesepian. Tapi kalau ini kalau nggak ini tidur, nggak boleh tuh puasa banyakan tidur nggak? Nggak, bukan tidur bun. Siapa bilang nggak boleh? Pahala, ngapa-ngapain pas puasa pahala bun. Makruh kalau banyakan tidur. Yang nggak boleh Kalau itu bukan kebanyakan ya, tidur, Bunda Rahma. Yang nggak boleh itu meniduri orang, nggak boleh. Enggak, betul. Buka aja, Akang. Buka aja kenapa? Buka kajian. Start Miftah. Jawabin, tidur makruh atau pahala? Tidur itu ibadah lah. Ya, tapi jangan juga tidurnya banyak banget. yang Kores ini kan gini, mau buka puasa baru bangun. Aduh, itu Enggak, aku sama kayak gini bun, sama kayak gini. Ini tuh aku kayak gini tuh awal banget masih ingat gak puasa. Pas aku mulai apa puasa udah full kayak gini dia konsepnya jadinya. Habis subuh tidur, bangun siang gitu. Habis itu sholat tidur lagi. Enggak dong. Ya kalaupun siang buka kita ya buka kajian aja. Enggak lah, buset buka siang apalah kita ini. Buka ya habis maghrib buka koma. Buka koma. Kajian aja. Udah aja.
diisi kajian aja, Kang. Iya, biasanya habis pada asar itu ngabuburit kajian, biasanya begitu sih. Oh, itu keren. Nih jangan kayak Akang, pada duhur buka katanya parah. Sekali-kali narasumbernya nanti Bunda Rahma ya. Bagi kalian pemakan setuju, B2 setuju. ya, kapir pemakan B2 itu batal loh puasa itu. Tapi paling parah ini loh, paling parah gini. Kalau kita kajian nih, kita kan WIB nih misalnya nih ya. Kita kajian mulai dari jam 4. Di Makassar kan udah jam 5. Kita sementara kajian dia on cam, dia buka puasa. Oh itu jadi inget zaman Zoom. Jadi inget zaman Zoom Bang Andi. Bikin ngiler kan? Iya. Iya. Jadi kan zaman Zoom tuh kan ngumpul semua di Zoom ikhwan ya. Iya. Kan orang kan beda-beda tinggalnya. Ada Wip, ada Wit. Yang paling kasihan itu Pak D. Pak D itu bukan terakhir ya. Terakhir. Kita udah mulai kajian jam 4 WIB kan. Ada teman dari Papua. Ngapain lu? Udah buka di sini bang, kan ngiler jadinya, gimana itu Bunda? Zaman Zoom tuh open cam Pak D, jarum super Pak D, Pak D cengengesan aja, masih 20 menit di sini katanya. Ya jangan buka kamera lah, yang buka itu ya teman-teman. Tapi begini loh, kalau orang kita udah terbiasa puasa itu, walaupun kau makan di depan kita nggak ada masalah. Dan kalau kita Enggak sih, enggak tergoda kalau lihat orang ini tuh. Iya, enggak. Kalau kecuali istri bugil lah itu baru susah tuh. Waduh. Justru saya itu kalau puasa orang makan di dekat saya gitu ya, saya keluar ini malah tambah kuat iman saya. Saya bilang istighfar, alhamdulillah, syukur saya nggak seperti mereka. Begitu. Penyemangat, bukan malah tergoda Bun, enggak. Kalau orang beriman ya. Betul bang. Gus Miftah. Iya. Ini bagian Gus Miftah pertanyaan saya. Kalau siang-siang kita kumur-kumur pakai kuah bakso boleh nggak? Kumur-kumur? Aku tahu jawabannya. Sat, jawab Sat. Monggo. Boleh. Siapa yang melarang? Bukan boleh, Deng, makruh. Kalau pertanyaannya sedang lagi puasa, kumur-kumur kuah bakso itu batal puasa apa enggak? Itu baru bisa dijawab. Kalau siang-siang lo mau kumur-kumur minyak rem kok nggak ada urusan. Boleh kuah bakso. Gitu. Boleh. Ini pertanyaan saya ngejebak tapi Bang Andi bisa mudeng keren Bang Andi. Saya aja nggak mudeng ya. Kumur-kumur soalnya kan. Siang-siang boleh, jangan kan kuah bakso minyak rem aja lah sekali. Bang Jibril di sini lucu-lucuan Bang Jibril. Nah, sekarang gini Stat, kalau misalnya pas puasa pada duhur, nggak ada yang janganlah. Udah. Jangan. Lu kadang-kadang ekstrim sih ininya, analogi lu res ekstrim, jangan. Lu paham isi hati lu. Aku takut ini apa namanya? Takut kenanya tuh malah memperolok-olok agama, nggak mau. Iya, lu gak paham isi hati lu, jangan. Lu nggak bisa, lu pelet-pelet dikit, santai gitu nggak bisa. Lu kan di formatnya udah kasus lu. Jangan. Makanya setiap kores tunggu selalu deg-degan kalau dia diskusi tuh, deg-degan gua gimana ini anak nih. Udah karakter sih ya. Iya. Lampu hijau gitu deh. Asik lampu hijau. Tapi kalau saya happy kok. Kalau kores debat saya happy loh. Nggak, Bang Andi kan orang tua, khawatir. Kalau saya nggak deg-degan gua. Kalau Bunda Rama gampang. Kalau dia lagi diskusi tuh lah. Ya, udah paham dia tuh. Kenapa sih Bang Andi? Ya Bunda. Nah, aku tuh kalau Bunda Rama itu kalau terhitungnya baik tuh dihajarnya tuh sama kayak penghujat gitu loh. Sama dia. Bun, jangan Bun. Aku paling lembut Bunda kalau ada suara kayak gini, apa itu Bunda artinya? Itu artinya Bang Handi. Bang Andi mau gantian, Bang Andi mau gantian. Kagak, rem dikit. Rem dikit. Kalau Bang Juma lewat WA, kadang-kadang gua mute. Gurunda belum live ya hari ini ya? Belum ada live. Kalau sekali-kalinya Bang Juma baru kejadian tuh di kick sama Bang Handi tuh. Baru kejadian tuh di kick sama Bang Handi tuh. Gue udah sering di Zoom sama gue kick. Kalau udah emosi banget kan nggak terkontrol, gue kick dia. Daripada beresiko.
Demi kemaslahatan toh, nggak apa-apa toh. Betul betul. Lu juga res, kalau lu kebablasan lu gua kick aja lu daripada persoalan panjang. Gua kalau ada Bang Andi nggak dialog gua. Kemarin si Kores Ada remnya. kemarin di Suarez dikik sama Bang Jibril dikik aja. Cet dikik. Yang kapan itu? Yang subuh yang si Pipi naik. Oh, aku yang lucu apa namanya? Yang Ardiansyah lagi dialog. Dikik. Nih, ngomong bener. Sampai sekarang masih dendam itu. Dikik seperti apa? Enggak, zaman itu siapa kan sih? Akhir Ardiansyah kan lagi. Lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngekik, Res? Aku ngekik Oh. Akhir Ardi gitu kan. Terus aku lagi ngetik. Tadi aja lu mute dia. tapi nggak nyadar dia nggak bahas, lanjut lagi dia. Lu kelewatan lu, nggak bener lu. terus waktu itu aku naik di room siapa, dia moderatornya dibalas sama dia. Oh, udah ketahuan.
itu program sekolahnya namanya vokasi, dari kata vokare. Nah, vokare itu tenaga ahli. Jadi ini mungkin untuk orang tua yang nantinya punya anak harus diperhatikan baik-baik. Kalau anaknya disekolahkan dengan maksud dan tujuan untuk bekerja, masukkan di program vokasi yang secara filosofis jelas, dari kata vokari yang akan jadi tenaga ahli. Bukan kamu sekolahkan menjadi sarjana, karena sarjana setelah lulus itu bukan dididik menjadi pekerja, tapi dia itu mengajar gitu. Coba gua tanya, kalau bisnis manajemen itu apa ya ininya ya? Bisnis manajemen SKS-nya kayak gimana ya? Buka usaha kah? Manajemen. Jadi sebenarnya kalau bisnis, jangan bisnis manajemen deh, bisnis aja. Kalau manajemen ya manajerial. Kalau bisnis jurusannya kan banyak. Orang-orang rata-rata ngambilnya ilmu bisnis. Nah, ilmu bisnis itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah lulus harusnya balik kepada fitrahnya, dia nggak kerja ikut orang, tapi mengejawantahkan ilmu yang dia dapat ketika menempuh 23 kali 7 SKS itu. Ada berapa SKS itu total? Oh, jadi gini bre, ini masuknya ke sini kalau mau buka usaha itu harus ke kewirausahaan. Jurusannya jurusan bisnis, fakultas kewirausahaan, beda lagi kewirausahaan. Nah, maksud gue ya kenapa nggak kewirausahaan ini nggak diterapkan di sekolah-sekolah basic ya, misalnya menengah. Oh, ada bang. Saja. Bang. Aku ingat zaman aku sekolah ada mata pelajaran namanya PKWU, Pendidikan Kewirausahaan. Nah, pendidikan kewirausahaan ini emang secara teoritis lebih gamblang dan mudah dijelaskan. Tapi masalah usaha itu paling susah untuk praktek ketika kita ejawantahkan di dunia nyata. Kenapa susah praktek? Kan teorinya ada. Teorinya gimana teorinya? Orang punya konsep, bang. Kalau kamu pengen jadi entrepreneur, pengen jadi wirausaha, kamu kumpulin modal, jualan, dan lain sebagainya. Nah itu, kumpulin modal. Diajarin nggak di sekolah kumpulin modal? Kumpulin modal, nah ini yang jadi masalah. Mereka tidak pernah, maaf ya, bukan mereka, guru-guru. Oh ini nih, kewirausahaan teorinya cuma hitungan dagang doang. Waduh, harusnya ada matkul, cara ngumpulin modal gitu kan, spesifik tuh. Jadi maju semua ini orang-orang. Modal itu ada 2 tipe cara dapetinnya. Pertama itu given dari keluarga yang sudah kaya. Yang kedua itu sistem fundraising namanya. Jadi kita bikin proposal gitu-gitu. Kalau di bisnis itu ada yang namanya Lu mau usaha sawit, bikin proposalnya gimana? Bisnis Canvas Management, apa sih BMC, Business Management Canvas. Nah, itu bang, kita rangkum, terus habis itu kita sodorkan, oh kita punya rencana bisnis ini nih, pasarnya ini, return of investmentnya nanti segini dan lain sebagainya. Nah, setelah itu pemodal ngasih kamu ada 2. Nah, itu yang cukup sulit dilakukan. Pemodal. Iya, pasti sering denger istilah pemodal. Nah, jadi gitu Ikhwan, kalau udah punya anak-anak gitu kan, usahain ending tujuan dia itu